Bab 81, Peringkat 2 Tahap Awal. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Langkah kaki itu semakin dekat, dan segera pohon-pohon hijau tua di sisi lereng dipisahkan dengan paksa. Seorang pria jangkung melangkah maju, muncul dalam pandangan Fang Yuan. Dia memiliki rambut pendek hitam, setiap helai berdiri tegak. Bagian atas tubuhnya telanjang. Dia memiliki tubuh yang besar dan tebal, seluruh otot tubuhnya berwarna merah cerah. Tingginya hampir 2 meter, dan selama musim gugur yang dingin, dia mengeluarkan perasaan seperti kuali bergerak, setiap napasnya mampu meningkatkan suhu di sekitarnya. Di pinggangnya, beberapa mayat binatang buas digantung. Ada rubah, kelinci liar, dan ayam, belum lagi serigala tua yang baru saja pergi. Melihat Fang Yuan, dia sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mengambil langkah besar dan berjalan melewati Fang Yuan. Gu Yuechi-san. Melihat punggung pria besar itu pergi, Fang Yuan memikirkan namanya. Dia adalah perwakilan dari faksi Qi, memiliki peringkat 2 budidaya tingkat atas. Pengalamannya bahkan mirip dengan Fang Yuan. Orang ini juga sangat berbakat, memiliki kekuatan yang sangat besar sejak muda. Pada usia 10 tahun dia secara tidak sengaja memukuli seorang pelayan keluarga sampai mati, dan pada usia 12 tahun dia bisa memegang penggiling batu yang berat dan memainkannya seperti frisbee. Saat itu, semua keluarga menganggapnya baik, mengira dia adalah nilai A. Tetapi selama upacara kebangkitan, mereka menguji bahwa bakatnya hanya kelas B. Dia memiliki sifat yang awalnya liar dan tidak dapat dijinakkan, memandang rendah semua orang. Tapi dia dengan cepat berubah setelah pengalaman ini, menjadi lebih dewasa. Bahkan dengan bakat kelas B, dia adalah siswa terbaik di levelnya. Setelah 1 tahun belajar, ia lulus dari akademi dan berjuang untuk mencapai puncak. Bertahun-tahun kemudian, dia sudah menjadi elit di antara Master Gu peringkat 2 klan. Kebahagiaan tidak bisa mengajarkan arti hidup seseorang yang sebenarnya, sementara hanya rasa sakit dan penderitaan yang bisa. Di klan, seorang anak muda menghadiri upacara kebangkitan pada usia 15 dan memasuki akademi. Pada usia 16, mereka lulus dari akademi dan membentuk kelompok 5 orang dan menyelesaikan misi klan, pada saat yang sama mewarisi kekayaan keluarga. Dari 16, mereka akan bertarung dan bersaing sambil terus meningkatkan kultivasi mereka. Saat misi menjadi lebih berbahaya, status mereka juga akan meningkat. Beberapa mati dan beberapa hidup. Beberapa terluka, dan tingkat kultivasi mereka turun, menjalani kehidupan yang sederhana setelahnya. Beberapa menjadi Master Gu peringkat 3 setelah semua kesulitan dan maju ke tetua klan, menjadi salah satu petinggi. Petik 2. Tatapan Fang Yuan bersinar, memikirkan banyak hal. Semakin banyak Gu Master berkultivasi, semakin sulit, dan maju menjadi jauh lebih sulit. Ditambah dengan lingkungan hidup yang berbahaya dan sulit, mereka yang dapat naik ke peringkat 3 tidak banyak. Ngomong-ngomong, ini hampir musim dingin. Itu berarti saya telah menghabiskan hampir 1 tahun di akademi. Setiap tahun ada 2 ujian. Yang pertama adalah ujian tengah tahun, dengan konten yang berbeda setiap tahunnya. Yang kedua adalah ujian akhir tahun, dan isinya tidak pernah berubah, menjadi arena pertarungan. Setelah pertarungan arena, saya tidak bisa lagi tinggal di asrama, dan saya harus pindah. Pindah, tapi tetap di mana? Fang Yuan tidak bisa tinggal bersama bibi dan pamannya, itulah yang mereka inginkan. Di dunia ini, 16 berarti dewasa, usia untuk memulai reproduksi. Ditambah dengan banyak rahasia Fang Yuan, dia harus hidup mandiri. Dalam kehidupan saya sebelumnya, setelah meninggalkan akademi, saya hanya berada di peringkat 1 tahap tengah. Kali ini, situasinya jauh lebih baik, saya akan menjadi peringkat 1 tahap puncak saat itu. Tapi dengan bakat kelas C, sampai sejauh ini benar-benar sebuah pencapaian. Meskipun ada biayanya, menghabiskan banyak batu purba saya. Petik 2. Alis Fang Yuan terangkat, dia tidak memiliki banyak batu purba yang tersisa. Dibatasi oleh bakatnya, batu purba yang dia keluarkan untuk berkultivasi jauh lebih banyak daripada Fang Zheng, Qi Cheng atau Mo Bei. Dia membesarkan 6 cacing Gu sendirian. Selanjutnya, penyempurnaan cacing likor, memelihara lubang, menggunakan white boar Gu untuk meningkatkan kekuatan, mereka semua membutuhkan esensi purba. Setelah esensi purba habis, dengan kecepatan pemulihan kelas C, itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, jadi dia hanya bisa menggunakan batu purba dan mengambil esensi alami di dalamnya untuk diisi ulang.
Untungnya dia memiliki jangkrik musim gugur musim semi, dan juga mengambil 2 gu dari bunga perbendaharaan bumi, sehingga memurnikan cacing gu tidak menghabiskan banyak batu purbanya. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tetapi setelah ini ketika dia meninggalkan akademi, dia perlu menyewa rumah dan mendapatkan penghasilan. Setelah tahap puncak, itu untuk mendorong peringkat 2. Proses ini akan menghabiskan banyak batu purba. Setelah peringkat 2, dia masih harus menggabungkan cacing gu, dan setiap upaya kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Dengan semua faktor ini, dia semakin jelas bahwa situasi keuangannya tidak lagi dapat mendukungnya. Selanjutnya, dia masih harus terus memberi makan cacing gu dan terus berkultivasi. Jika bukan karena ujian tengah tahun di mana dia menggunakan taring babi hutan untuk menukar beberapa batu purba dan mengurangi tekanan, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Batu purba, batu purba. Biksu anggur bunga tidak memberikan batu purba dalam warisannya, sayang sekali. Memeras teman sekelas saya masih merupakan sumber penghasilan saya yang paling penting. Tapi setelah lulus, tunjangan akademi akan berhenti, dan saya tidak bisa terus memeras. Tetapi jika saya mendapatkan yang pertama untuk ujian akhir tahun, saya bisa mendapatkan 150 batu purba sebagai hadiah, renung Fang Yuan dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, 150 batu purba akan meringankan kesulitan keuangannya untuk sementara waktu. Waktu berlalu, daun musim gugur dan musim dingin datang. Di arena di akademi, 3 tahap telah dibangun. Di samping panggung, di dekat dinding bambu arena, ada tenda dan meja dan kursi panjang. Tetua akademi, pemimpin klan, dan beberapa tetua klan lainnya duduk di bawah tenda. Ada sedikit salju di langit. 57 siswa berdiri tegak di arena. Masing-masing hidung mereka merah padam karena cuaca, dan setiap napas yang mereka hirup memiliki uap yang keluar dari hidung mereka. Tetua akademi berbicara dengan keras. Dalam sekejap, 1 tahun telah berakhir. Selama tahun ini Anda dilatih di akademi dan sudah mulai memahami kualitas seorang guru gu. Besok, kamu akan menjalani ujian akhir tahun untuk menguji hasil kerja kerasmu. Tidak hanya pemimpin klan dan tetua klan akan datang secara pribadi untuk menonton, tetua dan senior keluarga Anda juga akan datang untuk mengamati untuk memilih siswa berprestasi untuk bergabung dengan tim kecil mereka. Petik 2. Penampilanmu besok akan sangat mempengaruhi masa depanmu. Mendapatkan tempat pertama, tidak hanya 150 batu purba, tetapi Anda juga mendapatkan keuntungan dalam memilih cacing gu. Sekarang, mulailah pemeriksaan kultivasi terakhir dalam kehidupan akademis Anda. Petik 2. Mengatakan demikian, sesepuh akademi mengangguk ke Master Gu di sampingnya. Master Gu perempuan menerima instruksi dan memanggil nama dari daftar, Gu Yue Jinsu. Seorang gadis muda berjalan menuju guru Gu dengan ekspresi gugup. Master Gu mengulurkan tangannya, menyentuh perut gadis muda itu. Dia memejamkan mata untuk merasakan, lalu membuka matanya dan menyatakan, Gu Yue Jinsu, peringkat 1 tahap tengah. Selanjutnya, Gu Yue Peng. Satu demi satu, anak-anak muda naik untuk memeriksa. Kemudian mereka berjalan kembali dan kembali ke kelompok. Ekspresi mereka beragam, ada yang senang dan ada juga yang kesal. Hasil terburuk secara alami adalah peringkat 1 tahap awal, semuanya adalah talenta kelas D. Sejumlah besar siswa berada di peringkat 1 tahap tengah, dan sedikit dari mereka adalah kelas B, kebanyakan kelas C. Gu Yue Chicheng, Tuan Gu wanita paruh baya memanggil. Dari grup, Gu Yue Chicheng terpendek membusungkan dadanya dan berjalan keluar. Setelah memeriksa, Master Gu perempuan membuka matanya, Gu Yue Chicheng, peringkat 1 tahap puncak. Sampai sekarang, ini adalah Gu Master tahap puncak peringkat pertama. Para tetua klan yang hadir menoleh. Beberapa tetua mengenali, berkata dengan ringan, ini adalah cucu Cilian, memiliki bakat kelas B, tidak heran. Di luar tenda, anak-anak muda juga berkomentar. Chicheng adalah peringkat 1 tahap puncak, aku ingin tahu apakah Mo B juga. Bagaimanapun, mereka adalah saingan. Petik 2, mampu maju ke tahap puncak, mereka semua adalah nilai A dan B. Kami kelas C dan D menghadapi kepahitan yang tidak bisa dicemburui. Gu Yue Mo B mendengus, melihat ekspresi bangga Chicheng, dia kesal. Gu Yue Fang Zeng mengepalkan tinjunya, bibirnya terkatup rapat, seolah menahan emosinya. Gu Yue Mo B. Tak lama kemudian, pemeriksa memanggil.
Mobei yang berwajah kuda dengan cepat berjalan keluar. Gu Yue Mobei, peringkat 1 tahap puncak. Dengan pernyataan ini, dia berjalan kembali dan menatap tajam ke arah Gu Yue Chi Cheng saat kembali. Pemeriksaan berlanjut, dan salju di langit menjadi lebih kecil, sampai menghilang. Udara dingin yang dingin agak menyegarkan. Gu Yue Fang Yuan, Tuan Gu wanita paruh baya memanggil. Fang Yuan berjalan tanpa ekspresi. Segera setelah itu, dia membuka matanya, menatap Fang Yuan dengan kaget, sebelum menyatakan, Gu Yue Fang Yuan, peringkat 1 tahap puncak. Peringkat 1 tahap puncak, apakah saya salah dengar? Fang Yuan berkultivasi ke level ini. Anak-anak muda terkejut. Dia hanya beruntung, memiliki cacing likor untuk memelihara bukaannya. Bahkan melawan nilai A dan B, dengan nilai C-nya dia tidak dirugikan. Beberapa anak muda berkata dengan iri. Terutama para talenta kelas C, mereka dengan masam berkata untuk menghibur diri mereka sendiri, ini tidak banyak. Cacing minuman keras tidak dapat memperbaiki esensi purba peringkat 2, Fang Yuan tidak akan lagi memiliki keuntungan seperti itu lagi. Petik 2, bahkan jika dia adalah puncak panggung, dia masih kelas C, ini bukan urusan kami. Mobei dan Chi Cheng menatap Fang Yuan, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Fang Zheng, yang masih menunggu gilirannya. Di hati mereka, hanya bakat kelas A Fang Zheng yang menjadi pesaing. Saudaraku, kamu mengejutkanku. Tapi mulai sekarang, perhatikan baik-baik, Fang Zheng memandang Fang Yuan yang berjalan turun, matanya bersinar dan mengungkapkan ekspresi antisipasi. Gu Yue Fang Zheng, Master Gu perempuan akhirnya berkata. Bakat kelas A, para tetua klan memusatkan perhatian mereka pada Fang Zheng. Fang Zheng berjalan keluar dari kerumunan. Dia bisa merasakan tekanan yang dibawa tatapan ini padanya, menyebabkan dia menjadi sedikit gugup. Tapi ketika dia melihat senyum pemimpin klan Gu Yuebo, kegugupan di hatinya meleleh. Dia berjalan di depan guru Gu perempuan. Dia menutup matanya, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya, berkata dengan kaget, Gu Yue Fang Zheng, tingkat kultivasi, peringkat 2 tahap awal. Ledakan, anak-anak muda meledak menjadi gelombang diskusi. Apa? Dia mencapai peringkat 2. Seperti yang diharapkan dari jenius bakat kelas A. Luar biasa, dia meninggalkan Mobei, Chi Cheng, dan Fang Yuan dalam debu. Fang Zheng ini, seketika, Mobei dan Chi Cheng menatap Fang Zheng dengan kaget. Hehehe, sebenarnya lebih tinggi dari kehidupanku sebelumnya, kelopak mata Fang Yuan terkulai saat dia tertawa. Dia tidak terkejut, dan setelah mengamati ekspresi Fang Zheng sebelumnya, dia bisa menebak hasilnya. Bagaimanapun juga, bakat kelas. Harapan klan kita, ini adalah penghargaan dari pengasuhan pemimpin klan. Para tetua klan memuji. Seketika, Fang Zheng menjadi pusat perhatian. Setengah tahun yang lalu, Gu Yuebo memberinya jade skin Gu dan memintanya untuk menjadi orang pertama yang naik ke peringkat 2. Dia melakukannya. Pemimpin klan, saya tidak mengecewakan Anda, saya berhasil. Mulai sekarang, saya akan mencapai lebih banyak lagi, mendapatkan persetujuan dari para tetua klan dan orang-orang di sekitar saya. Saudaraku, aku telah meninggalkanmu, kamu bukan lagi bayangan di hatiku. Aku, Gu Yue Fang Zheng, bukan lagi orang dari dulu. Fang Zheng berteriak dalam hatinya, matanya bersinar dengan semacam kecemerlangan. Kecemerlangan ini, disebut kepercayaan diri. Babak 82, awal ujian akhir tahun. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari cerah setelah salju berlalu. Gu Masters mengalir ke akademi di pagi hari. Ujian akhir tahun sudah dimulai lagi. Hehehe, saya ingin tahu apakah adegan yang saya lihat dari lebih dari 1 dekade yang lalu ketika saya lulus akan terlihat lagi. Seorang Master Gu setengah baya dengan rambut hijau panjang mengalir di punggungnya berdiri di luar akademi, mengenang. Pemimpin, masuk, kamu suka mengenang. Master Gu wanita muda di sampingnya memiliki bibir merah darah, tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Ada sehelai rumput di mulutnya, dan dia memutar matanya. Hehehe, Yao Hong, jangan terburu-buru. Bagaimanapun kita harus masuk, karena pemimpin klan sudah mengaturnya, anggota baru kami telah diputuskan sejak lama. Guru Gu berambut hijau tertawa. Bakat kelas A Fang Zheng. Master Gu wanita Gu Yue Yao Hong mengerutkan mulutnya, berkata dengan sedih, ide pemimpin klan adalah membuat kita mengasuhnya. Tapi misi menjaga anak ini tidak mudah untuk dicapai.
Tuan Gu laki-laki berambut hijau menghela nafas, sudahlah, ayo masuk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Master Gu memasuki pintu akademi, dan berdiri di arena. Ini adalah Master Gu pria dan wanita. Ada wajah-wajah muda, setengah baya, dan orang tua juga. Master Gu setelah lulus akan keluar dan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan misi klan. Master Gu yang datang ke arena adalah semua perwakilan dari kelompok mereka, untuk menilai penampilan para siswa dan menyerap mereka ke dalam tim mereka sendiri. Bagi kelompok kecil, ini menyuntikkan darah segar dan memperluas kelompok mereka. Untuk anggota yang baru bergabung, di bawah bimbingan dan pengajaran anggota yang lebih tua, mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan lebih efektif menyelesaikan misi klan dan mengakibatkan kematian yang lebih rendah. Matahari berangsur-angsur naik, saat para siswa memasuki keributan. Begitu banyak orang hari ini. Anak-anak muda menyatakan, cepat lihat, itu adalah Tuan Qingsu. Dia adalah orang nomor 1 klan Gu Yue kami di antara peringkat 2, dan dia dikenal karena sifatnya yang lembut dan ramah. Seseorang menunjuk ke arah Tuan Gu laki-laki berambut hijau dan berteriak. Cisan senior juga ada di sini. Itu adalah nona kecil keluarga Mo Yan. Qingsu, Cisan, dan Mo Yan adalah bintang yang sedang naik daun dari Master Gu, yang dikenal oleh semua siswa. Tim mereka terlalu sulit untuk masuk. Aku hanya kelas D, dan Gu vitalku adalah laba-laba sutra lembut. Aku ditakdirkan untuk menjadi staf pendukung. Seorang anak muda menghela nafas, lalu bertanya kepada temannya, kamu? Oh, aku sudah menyelesaikannya dengan hubungan. Melalui anak baptis dari saudara sepupu pamanku. Saat para siswa mengamati guru Gu, Qingsu, Cisan dan Mo Yan juga mengamati para siswa. Oh, ada 2 Gu Yue Fang Zheng. Yao Hong melihat Fang Yuan dan Fang Zheng, berteriak tanpa sadar. Pria berambut hijau Gu Master Gu Yue Qingsu menghela nafas tanpa daya. Apakah Anda melihat informasi yang saya berikan kemarin? Fang Zheng memiliki saudara kembar, mereka terlihat sangat mirip dalam penampilan, tetapi saudaranya hanya bakat kelas C. Petik 2. Oh jadi begitu. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa orang yang membuat puisi ketika dia masih muda adalah Fang Yuan. Apakah kita memasukkannya ke dalam tim? Yao Hong menepuk dahinya dengan telapak tangannya, mengatakan apapun yang dia pikirkan. King Mao menggelengkan kepalanya, pemimpin klan secara khusus menyebutkan, jangan merekrutnya. Dia sepertinya ingin mengamati sesuatu. Saudara-saudara tidak memiliki hubungan yang baik pula. Bahkan jika kita ingin merekrutnya, Fang Yuan mungkin tidak akan bergabung. Yao Hong tidak terlalu memikirkannya, bergumam, di antara grup, kami adalah yang diakui secara publik nomor 1, bergabung dengan kami berarti masa depan yang cerah. Setiap siswa akan tertarik, bagaimana mungkin dia tidak mau? Qingsu tertawa ringan, itu karena kamu tidak mengenalnya, lihat informasi yang aku kirimkan padamu dulu. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yue Bo, dan tetua klan otoritatif Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen masuk ke kursi di bawah tenda. Tidak hanya pemimpin klan, tetapi juga Tuan Qilian dan Tuan Mo Bei hadir tahun ini. Melihat ini, tidak hanya para siswa tetapi juga para Master Gu yang bersemangat, ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang aneh, cucu Qilian dan Mo Chen semuanya ada di kelas tahun ini. Fang Zheng adalah penerus pemimpin klan, harapan masa depan untuk melawan Bai Ningbing. Pemimpin klan secara alami harus mengamati dengan cermat. Petik 2. Diskusi banyak sekali di antara orang-orang. Lakukan dengan baik saudara. Mo Yan memandang Mo Bei di antara orang-orang, diam-diam berdoa di dalam hatinya. Kelompoknya memiliki orang paling banyak, itu adalah skala terbesar. Jadi ada sekelompok Master Gu di sekitarnya, menunjukkan auranya yang mengesankan. Sebagai saingan terberatnya, Gu Yue Cisan dari faksi Qi berdiri sendiri, sosoknya yang besar dengan mudah bertindak seperti menara merah raksasa di lautan manusia, menonjol secara luas. Setelah memeriksa Qi Cheng, dia menarik kembali pandangannya. Dengan pidato dari pemimpin klan, ujian akhir tahun dimulai. 3 tahap mengadakan pertarungan pada saat yang bersamaan. Seketika, suara teriakan, suara pedang bulan terbang, dan suara pukulan dan tendangan serta diskusi para Master Gu di bawah panggung menyatu menjadi olok-olok keras. Keterampilan bertarung fisik tahun ini tinggi. Segera, Yao Hong melihat perbedaannya. Hehehe, semua berkat Fang Yuan. Gu Yue Qingsu tertawa. Maksud kamu apa? Yao Hong tidak mengerti.
King Su menjelaskan padanya. Yao Hong berseru kaget setelah mendengarkan, Fang Yuan anak ini, dia benar-benar berani, hampir tak kenal takut. Hehehe, bahkan membuli saudaranya sendiri. Ini menarik. Dia melihat ke arah Fang Yuan dan Fang Zheng dari kerumunan, berpikir dalam hati, mana yang kakak laki-laki dan mana yang lebih muda. Selanjutnya, Gu Yue Jinzu melawan Gu Yue Mobei. Di arena, tuan rumah Gu Master berteriak. Gu Yue Mobei melompat ke atas, dan Jinzu berjalan ke atas panggung dengan ekspresi serius. Keduanya saling menghormati dan tidak berkata apa-apa lagi, langsung bertarung. Moonblade menari-nari di udara. Keduanya terus menembak dan pada saat yang sama, bergerak dan menghindari tanpa henti. Meskipun seorang gadis, Jinzu memiliki keterampilan dasar yang baik dan mampu bertarung setara dengan Mobei untuk sementara waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, staminanya tidak bisa mengimbangi, dan dia mulai tertekan. Akhirnya, dengan tubuh penuh keringat dan tidak memiliki energi tersisa, dia menyerah. Mobei di sisi lain bahkan tidak terganggu. Meningkatkan daya tahan Guya, mungkin Gu Kumbang Longhorn unta kuning. Di bawah panggung, Fang Yuan mengamati, dengan cepat melihat melalui Mobei. Fang Yuan memiliki 6 cacing Gu, tapi itu pengecualian. Di antara orang-orang seusianya, mereka semua memiliki 1 atau 2 cacing Gu. Bukan hanya karena tekanan finansial untuk memberi makan cacing Gu, tetapi juga karena penggunaan cacing Gu membutuhkan latihan terus-menerus untuk mengumpulkan pengalaman. Keserakahan untuk lebih akan menjadi bumerang. Para siswa baru mulai berinteraksi dengan cacing Gu, dan baru saja memulai perjalanan kultivasi mereka. 2 cacing Gu sudah cukup bagi mereka untuk berlatih. Hanya pengecualian seperti Fang Yuan dengan pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya, yang dapat dengan mudah menangkap setiap cacing Gu yang dimilikinya dan menggunakannya sebaik mungkin. Ujian berlanjut. Sial, melompat seperti kelinci. Di panggung lain, seorang anak muda dengan marah berteriak, Gu Yue Chicheng, kamu bukan laki-laki, apakah kamu berani bertarung denganku secara fisik? Tes, hanya orang bodoh yang akan bertarung jarak dekat denganmu. Di atas panggung, Gu Yue Chicheng tertawa meremehkan. Dia menggunakan Scarlet Peel Cricket Gu dan melompat-lompat, tubuhnya sangat lincah. Lawannya hanya memiliki Flower Boar Gu. Bahkan jika dia bisa sementara meningkatkan kekuatannya dengan 1 babi hutan, itu tidak berguna. Chicheng tidak mau bergandengan tangan dengannya. Akhirnya, dia terkena Moonblade dari Chicheng dan kehilangan terlalu banyak darah, mengundurkan diri dari pertarungan. Penyembuhan Gu Masters di bawah panggung dengan cepat bergegas dan merawat luka-lukanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak siswa tanpa ampun tersingkir, dan banyak anak muda juga mulai menunjukkan kemampuan mereka. Chicheng, Mobei, Fang Yuan, Fang Zheng. Sampai siang, bakat kelas D semuanya dihilangkan. Mereka memiliki bakat yang terbatas dan semuanya memilih cacing Gu tipe pendukung untuk jalur produksi atau transportasi, yang sesuai dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki sedikit bantuan dalam pertempuran. Adik perempuan junior, Gu Vitalmu adalah rumput nafas kehidupan, kelompokku membutuhkan Master Gu penyembuh. Senior, saya ingin bergabung dengan grup Anda, Gu Vital saya adalah Moonlight Gu. Maaf, kami tidak kekurangan Master Gu tipe serangan. Kelompok-kelompok kecil dengan cepat merekrut pemula, dan para siswa juga memilih kelompok yang mereka inginkan. Perkelahian di atas panggung tidak memiliki banyak daya tarik visual, dan setelah beberapa ronde, tidak banyak sorotan, bahkan membosankan. Ini karena kebanyakan orang memilih Moonlight Gu, dan bagi kebanyakan orang, pertarungan akan dimulai dengan menembakkan Moonblade. Siapapun yang menghabiskan esensi purba mereka terlebih dahulu akan kalah. Jika kedua belah pihak tidak memiliki esensi purba lagi, mereka akan bertarung dengan pukulan dan tendangan. Pada akhirnya, seseorang akan jatuh. Baik itu siswa, Master Gu, atau tetua klan, mereka bosan menonton dan beberapa akan tertidur. Hingga sore hari, hanya ada kurang dari 10 siswa yang tersisa di atas panggung. Akhirnya berakhir, beberapa Master Gu mengangkat semangat mereka, mengabaikan rasa kantuk. Pada saat ini, Gu Master berteriak, babak selanjutnya, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Mobei. Babak 83, menyapu musuh yang kuat, Fang Zheng menunjukkan keahliannya. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Fang Zheng dan Mo Chen sama-sama berjalan ke atas panggung. Fang Zheng,
Jangan berpikir aku akan kalah hanya karena kamu memiliki kultivasi peringkat 2. Hari ini saya akan menantang dan mengalahkan alam yang lebih tinggi. Mo Bei menggertakkan giginya, ekspresinya serius, menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Terhadap peringkat 2 Fang Zheng, dia memang merasakan tekanan yang kuat. Datang, Fang Zheng meraung, bergegas keluar dengan ganas. Jantung Mo Bei melonjak, Fang Zheng ini tidak bertindak sesuai rencana. Biasanya, mereka akan menembakkan pedang bulan terlebih dahulu sebelum menggunakan pertarungan tangan kosong. Tapi kali ini, dia benar-benar bergegas, dan ingin bertarung secara fisik. Bukankah dia takut terluka oleh pedang bulanku saat bertukar pukulan dan tendangan? Mo Bei gelisah. Dia secara alami tidak mengkhawatirkan keselamatan Fang Zheng, tetapi tahu bahwa jika mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dengan jarak yang begitu pendek jika Fang Zheng menembakkan pedang bulan, itu tidak dapat dihindari. Mo Bei dengan cepat mundur selangkah, mencoba menarik jarak. Pada saat yang sama, dia menembakkan pedang bulan dengan jentikan pergelangan tangannya. Fang Zheng tidak terpengaruh, jatuh dan menghindari Moonblade, melanjutkan pengejarannya. Pada saat yang sama, segumpal energi bulan terkumpul di telapak tangannya. Mo Bei melihat cahaya bulan di tangannya yang belum ditembakkan dan merasa tegang di hatinya, dengan cepat mengambil langkah mundur. Meskipun dia bekerja keras dalam pertempuran jarak dekat dan juga melatih pedang bulannya, dia masih kalah dengan Fang Zheng yang diasuh secara pribadi oleh pemimpin klan. Mo Bei tidak cocok dengan gaya bertarung ini, dan dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Sisi itu menarik. Pertempuran di arena ini menarik banyak perhatian. Mereka benar-benar bertarung sangat dekat. Fang Zheng ini punya nyali. Yao Hong sekarang bisa membedakan siapa Fang Yuan dan Fang Zheng. Fang Yuan memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura kedewasaan, sementara Fang Zheng berkemauan keras, memancarkan aura cerah. Itu pasti ajaran pemimpin klan. Biasanya ketika siswa berkelahi, mereka akan terpisah 10 meter. Lebih jauh dari jarak ini dan Moonblade akan menghilang. Jika mereka bertarung lebih dekat dari jarak ini, para siswa tidak akan bereaksi tepat waktu. Tatapan Gu Yue Qingsu bersinar, jarak pertempuran Fang Zheng sekarang telah menyusut menjadi 6 meter, tetapi kemampuannya untuk menghindari Moonblade sangat mahir. Tampaknya tidak hanya pemimpin klan yang membantu Fang Zheng, tetapi Fang Zheng juga bekerja keras dan mengalami banyak kesulitan. Petik 2. Adik laki-laki. Mo Yan melihat Mo Bei dipaksa ke sudut oleh Fang Zheng, menunjukkan kekhawatiran dan kepanikan di wajahnya. Dia benar-benar ingin masuk dan membantu, memukuli Fang Zheng dengan baik. Namun Cisan tanpa ekspresi, hanya menonton dan tidak berbicara. Setelah Fang Zheng mendekati Mo Bei dan memperpendek jarak menjadi 6 meter, dia tidak lagi mendekat, tetapi menggunakan Moonlight Gu dan memasuki kontes menembak. Mo Bei berusaha keras untuk berimprovisasi. Tindakannya berantakan, dan berkali-kali dia hampir terkena pedang bulan, terus-menerus dalam bahaya. Fang Zheng di sisi lain, sudah memiliki formula kemenangannya. Bahkan jika dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dia masih memiliki jade skin Gu, dan selama dia menggunakan cahaya hijau giok tepat waktu, dia akan bisa memblokir Moonblade. Melihat bagaimana Mo Bei dipukuli tanpa daya oleh dirinya sendiri, pikiran Fang Zheng terbang kembali ke masa lalu. Di bawah sinar bulan, pemimpin klan mengajarinya gerakan penghindaran langkah demi langkah, tanpa pamrih memberinya semua pengalaman yang dia miliki. Pemimpin klan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Fang Zheng berkilauan dengan harapan, dia semakin berani saat dia bertarung. Fang Zheng, kamu memiliki bakat dan daya tahan, rajin berlatih. Hasilnya semua karena darah dan keringatmu. Ini adalah buah dari kerja kerasmu, teruskan seperti ini, Fang Zheng. Menggunakan aura ini, pergi dan tunjukkan kecemerlanganmu. Di bawah tenda, pemimpin klan dengan bersemangat bersorak dalam hati. Meskipun dia tampak seperti diam-diam menonton pertarungan, bibirnya melengkung menjadi senyuman. Meskipun Mo Bei berjuang mati-matian, melawan dengan gigih, tapi setelah 15 menit, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, darah mengalir keluar dan mewarnai bajunya menjadi merah. Tuan Gu yang mengatur, setelah melihat pemandangan seperti itu, mengumumkan, kemenangan jatuh ke tangan Gu Yue Fang Zheng. Aku belum kalah. Mo Bei berteriak keras, seluruh tubuhnya yang berlumuran darah bergetar di udara. Tetapi setelah berjuang tanpa akhir, dia terpaksa menerima perawatan oleh Master Gu yang menyembuhkan. Pertempuran dengan intensitas seperti itu sudah melampaui standar kelulusan.
Bakat kelas A, bagaimanapun juga jenius. Aku dengar dia menerima bimbingan pribadi dari pemimpin klan, bukankah dia luar biasa? Melihat hasil seperti itu, para Master Gu di bawah panggung memuji tanpa henti. Gu Yue Fang Zheng terengah-engah saat dia berjalan menuruni panggung. 3 Master Gu datang kepadanya dan menyembuhkannya, sementara juga memberikan batu purba gratis untuk memungkinkannya memulihkan esensi purbanya dengan cepat. Setelah beristirahat sebentar, dia pulih ke kondisi puncaknya dan naik ke atas panggung lagi. Kali ini, dia melawan Gu Yue Chicheng. Chicheng memandang Fang Zheng, tertawa datar, bagus sekali. Fang Zheng, kamu mengalahkan Mo Bei bajingan itu, jika aku mengalahkanmu sekarang, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tampak sangat percaya diri. Bibir Fang Zheng tetap kencang, saat dia tidak mengatakan apa-apa selain bergegas ke arahnya. Gu Cricket Dragon Pill, pikiran Chicheng berkelebat, dan dengan segera cahaya berwarna merah jingga muncul dari kedua kakinya. Dia melompat ringan dan langsung mundur 10 meter jauhnya. Jarak yang baru saja diperpendek oleh Fang Zheng segera diperpanjang. Hehehe, Chicheng menjadi sombong dan tertawa. Fang Zheng, kamu tidak memiliki kecepatan Gu yang meningkat, dan dengan kedua kakimu, kamu tidak dapat menangkapku. Meskipun panggung ini tidak besar, itu sudah cukup bagiku untuk bermanuver. Taktikmu mungkin berhasil pada Mo Bei, tapi melawanku itu tidak efektif. Apakah begitu? Fang Zheng menghentikan gerakannya dan berdiri di tempat, menatap tajam ke arah Chicheng. Dia tersenyum, matanya menunjukkan tekad besi, berteriak keras, terus menghindar seperti itu, tetapi setiap kali kamu menggunakan Gu Cricket Dragon Pill, kamu harus menggunakan sejumlah esensi purba. Anda hanya memiliki peringkat 1 esensi purba tembaga hijau tahap puncak, tetapi saya sudah berada di peringkat 2 esensi purba baja merah, 3 kali daya tahan Anda. Bakatmu juga lebih rendah dariku. Pada akhirnya, kamu akan kehabisan esensi purba dan yang kalah adalah kamu. Anda, Chicheng kaget, dia hanya melihat kelebihannya tapi tidak menyadari kelemahannya. Saat ini, dia tidak bisa tidak setuju dengan Fang Zheng, dan semangat juangnya berkurang. Apa? Fang Zheng peringkat 2. Master Gu di sekitarnya tersentak. Hasil pemeriksaan baru diperoleh sehari sebelumnya, sehingga hanya tersebar di kalangan tertentu saja, sehingga sebagian besar masyarakat belum mengetahuinya. Bakat Agret tidak diragukan lagi, luar biasa, Fang Zheng ini mungkin benar-benar bintang yang sedang naik daun di klan kami. Klan Bai memiliki Bai Ningbing, dia benar-benar terlalu kuat. Jika Fang Zheng bisa tumbuh dewasa, dia mungkin bisa melawan Bai Ningbing. Anak ini menarik. Mendapatkan peringkat 2 di akademi dan dengan keterampilan dasar yang kuat, ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Tidak heran pemimpin klan mencurahkan begitu banyak upaya padanya, gumam Yao Hong. King Su menjawab, bimbingan pemimpin klan hanyalah sebagian saja, jangan memandang rendah anak ini. Sejak dia selamat dari insiden pembunuhan, dia menjadi sangat pekerja keras, berkultivasi hingga batas kemampuannya, dia adalah bibit yang baik, dengan bakat dan kerja keras. Jika dia bisa tumbuh dewasa, aku merasa bebanku bertambah. Hehehe, pemimpin klan Gu Yuebo tertawa ringan. Sifat lemah Chicheng dianalisis olehnya kepada Fang Zheng. Sekarang dia melihat Fang Zheng menggunakannya untuk keuntungannya, Gu Yuebo sangat senang. Sepertinya Fang Zheng adalah yang nomor 1 tahun ini. Di samping pemimpin klan, kata Gu Yue Mo Chen. Gu Yue Cilian mendengus, menatap pemandangan itu dengan saksama. Dia jelas berharap cucunya menang dan mengalahkan Fang Zheng, dengan begitu dia akan memenangkan kehormatan untuk faksi Qi. Tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan, dan di atas panggung setelah mengalami demoralisasi, Chicheng tidak bisa lagi menampilkan kemampuan 100% melawan Fang Zheng, dan membuat kesalahan terus-menerus. Akhirnya, Chicheng tertangkap dengan kesalahan fatal, dan tersapu ke bawah panggung. Gu Yue Fang Zheng menang. Gu Guru mengumumkan. Wajah Gu Yue Cilian hitam. Sekaligus, Fang Zheng terkenal, mendapatkan semua perhatian dari orang-orang klan. Fang Zheng mengalahkan Mo Bei dan Chicheng secara bersamaan dengan kecerdasan dan keberanian, sepertinya dia adalah tempat pertama tahun ini, beberapa orang memuji. Masuk akal, aku juga memikirkannya dengan baik. Sayang sekali dia tidak bisa bergabung dengan grup kami. Saat kelompok memilih siswa, siswa juga memilih kelompok. Seorang siswa unggulan seperti Fang Zheng sudah lama dipesan. Fang Zheng adalah fraksi pemimpin klan, sedangkan Mo Bei,
Qi Cheng adalah fraksi Mo, pemimpin masa depan fraksi Qi. Dengan cara ini, tampaknya klan Gu Yue akan sangat didominasi oleh faksi pemimpin klan, menekan dua tetua klan. Beberapa orang bisa melihat lebih jauh. Di dua tahap lainnya, pertempuran berlanjut. Fang Zheng berjalan menuruni panggung sejak lama, mendengar pujian orang-orang, hatinya bergemuruh saat dia merasa dirinya dilahirkan kembali. Berbeda, sangat berbeda dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena pengakuan, antisipasi untuk dihargai, dan kegembiraan karena dipuji. Embusan angin musim dingin bertiup, dan meskipun dia merasakan angin dingin, Fang Zheng hanya bisa merasakan kehangatan seperti hari musim panas. Pertandingan terakhir, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Fang Yuan. Beberapa saat kemudian, seorang penyiar berteriak. Bab 84, menginjak-injak dengan kejam. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Pertarungan terakhir, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Fang Yuan. Oh menarik, untuk berpikir bahwa pada akhirnya, itu adalah pertarungan antara saudara. Fang Zheng, melihat ini, senyum pemimpin klan sedikit memudar, hambatan terbesar di hatimu adalah saudaramu Fang Yuan. Silakan dan kalahkan dia, Anda memiliki esensi purba baja merah sementara juga memiliki Gu kulit giok. Dengan serangan dan pertahanan, Anda memiliki keuntungan terbesar. Hancurkan rintangan ini di jalanmu, dan kamu akan terlahir kembali. Pertandingan terakhir akhirnya dimulai. Kedua bersaudara itu berdiri di arena yang sama, saling menatap. Sinar matahari terakhir yang tersisa seperti darah. Cahaya matahari terbenam seperti karpet mewah untuk arena. Dua wajah yang sangat mirip. Semangat juang adik laki-laki itu menyala, sementara tatapan kakak laki-laki itu sedalam jurang. Saudara, tinju Fang Zheng mengepal saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan, berbicara dengan suara tegas, akui kekalahan. Saya sudah peringkat 2, dan saya memiliki lebih dari 80% esensi purba baja merah. Esensi purba perunggu hijau Anda hanya 44%, Anda tidak memiliki peluang. Petik 2, Fang Yuan dengan ringan menatap saudaranya, kamu benar-benar jelas tentang esensi purba saya. Tapi lebih baik jika Anda tidak melontarkan omong kosong. Jika esensi purba dapat menentukan kemenangan, apa gunanya bertarung? Petik 2, Fang Zheng tercengang, tetapi segera dia membangkitkan semangatnya, dan kekuatannya terlihat membara di matanya. Sebenarnya, di lubuk hatinya yang terdalam, dia juga tidak ingin Fang Yuan mengaku kalah. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yuan adalah kakak laki-lakinya, jadi mengingat hubungan mereka, dia harus mengatakannya. Jika tidak, itu akan terlalu kejam. Karena kakak laki-laki sangat bertekad, maka aku tidak punya pilihan selain menyerang. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Fang Zheng bergegas menuju Fang Yuan. Ini lagi, di bawah panggung, Mo Bei melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk melatih dirinya dengan keras setelah kembali dan mengembalikan penghinaan ini 10 kali lipat kepada Fang Zheng. Fang Yuan sudah selesai, dia tidak memiliki Gu Cricket Dragon Pilku. Qi Cheng melipat tangannya dan menyeringai, menikmati masalah Fang Yuan. Fang Zheng berlari dan langsung memperpendek jarak. Di tangannya ada bola cahaya bulan. Ekspresi Fang Yuan seperti baja, tidak ada satu perubahan pun saat dia melihat pengisian daya pada Fang Zheng. Dia tidak mengambil satu langkah pun tetapi cahaya bulan berwarna biru juga berkumpul di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, Fang Yuan mengambil langkah tegas setelah menginjak tanah, dan bergerak ke arah Fang Zheng alih-alih mundur. Ini, Fang Zheng tidak mengharapkan gerakan Fang Yuan, dia panik secara internal dan dengan cepat menembakkan pedang bulan. Fang Yuan bergegas dengan cepat, dan memutar tubuhnya, menghindari pedang bulan selebar rambut. Ekspresinya dingin, tanpa teriakan atau agresi. Tapi dalam kesunyiannya, ada aura dingin mutlak yang memancar darinya. Fang Zheng tanpa sadar mundur beberapa langkah. Batasnya adalah 6 meter, tetapi sekarang Fang Yuan berjarak 5 meter darinya. Kali ini dia harus menjadi orang yang mencoba meningkatkan jarak mereka. Dun dun dun. Fang Zheng mundur sambil menjentikkan pergelangan tangan kanannya beberapa kali, mengirim pedang bulan terbang untuk mencoba dan mendorong Fang Yuan kembali. Fang Yuan mengambil langkah lancar yang satu demi satu, tubuhnya sangat gesit. Dia bergerak dengan intens, dan setiap kali dia berhasil menghindari Moonblade tanpa margin untuk kesalahan. Fang Yuan ini bahkan lebih berani. Yao Hong berteriak, pertempuran seperti itu, mereka sudah mengabaikan kematian, King Su juga berseru.
Maniak pertempuran lain. Mo Yan menggertakkan giginya, melirik Cisan yang tidak jauh. Cisan tanpa ekspresi, tapi matanya sesekali berbinar. Kebisingan dari penonton berhenti, mereka semua terpikat oleh pertempuran di atas panggung. Moonblade dan Fang Yuan saling melewati. Dari waktu ke waktu ada cahaya biru yang memantul di wajah Fang Yuan. Ekspresi dinginnya tetap seperti itu tanpa perubahan apapun, dan setiap kali dia nyaris menghindari kematian, menunjukkan bakat bertarungnya yang ekstrim. Pemimpin klan dan tetua klan semuanya menunjukkan ekspresi serius. Qi Cheng dan Mo Bei menatap dengan mulut terbuka lebar, melihat Fang Yuan menghindari setiap pedang bulan dengan cara yang mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Banyak siswa memiliki tanda tanya raksasa di kepala mereka. Fang Yuan yang memiliki 500 tahun pengalaman pertempuran, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fang Zheng yang hanya diajari selama setahun oleh Master Gu peringkat 4? Di mata Fang Yuan, Fang Zheng setipis sungai jernih. Tidak peduli bagaimana sungai itu mengalir, atau berbelok di antara bebatuan gunung, dia bisa melihatnya dengan jelas ke dasar sungai. Setiap serangan Moonblade tidak instan, butuh proses. Fang Zheng harus menjentikkan pergelangan tangannya, dan itu adalah ramalan terbesar. Di mata Fang Yuan, gerakan bahu Fang Zheng, gerakan pergelangan tangannya, setiap langkah yang dia ambil memberikan banyak informasi. Setiap serangan, penghindaran, dan penghindaran Fang Zheng mudah dilihat oleh Fang Yuan, bahkan tentang apa yang terjadi di kepala Fang Zheng, Fang Yuan bisa menebak sampai taraf tertentu. Pikiran Fang Zheng saat ini terperangah. Fang Yuan adalah penghalang di hatinya selama lebih dari 10 tahun, bayangan itu dengan cepat berkembang menjadi kegelapan, menyeretnya ke dalam jurang. Emosi gugup membuatnya lupa untuk menggunakan jade skin Gu. Pendekatan kuat Fang Yuan membuatnya panik dan dia tidak bisa mendapatkan kembali temponya, sehingga tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ini adalah perbedaan dalam pengalaman, ini adalah perbedaan antara pengetahuan orang dalam. Dalam perspektif Fang Yuan, informasi dalam dirinya bahkan lebih penting daripada jangkrik musim gugur musim semi, itu adalah kepercayaan terbesarnya. Dia tidak bisa mengandalkan pemimpin klan, keluarga, teman, atau cacing Gu. Dia selalu dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Di dunia ini, hanya diri sendiri yang paling bisa diandalkan. Rekan satu tim dan mitra pertempuran itu, mereka hanyalah topeng orang lemah, alasan untuk mengantisipasi bantuan dari orang lain. Dia akhirnya sampai di dekat Fang Zheng. Bam! Pukulan Fang Yuan ditarik dari sudut tersembunyi, menghantam tepat ke perut Fang Zheng. Tubuh Fang Zheng meringkuk saat kekuatan tinju hampir membuatnya muntah. Dia dengan cepat melindungi kepalanya dengan tangannya dan mengambil langkah mundur yang besar. Pada saat genting, itu menunjukkan keterampilan dasarnya yang mantap. Di mana dia? Mata Fang Zheng menatap lebar, melihat sekeliling dari celah di antara kedua tangannya, mencoba menemukan lokasi Fang Yuan. Di belakang, dengan pemikiran ini, Fang Zheng merasakan kekuatan yang kuat di pinggangnya. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Tapi Fang Zheng telah melalui pelatihan yang sulit. Dengan gerakan ini dia membalik-balik di tanah dan pada saat yang sama, menembakkan pedang bulan dari telapak tangannya ke punggungnya. Gerakan ini adalah pengalaman pertempuran yang diberikan oleh pemimpin klan. Jika itu orang normal, mereka mungkin mengikuti di belakang Fang Zheng. Jika mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu, mereka akan terkena Moonblade. Bahkan jika Moonblade tidak mengenai, mereka akan dipaksa mundur. Tapi siapa Fang Yuan? Bahkan Gu Yuebo tidak bisa bersaing dengannya dalam hal pengalaman. Fang Yuan bergerak dengan mantap, tidak mengejar. Sebaliknya, dia bergerak dalam lingkaran dan mendekati Fang Zheng. Moonblade hanya berhasil mengenai udara. Fang Zheng mengira dia bisa menarik jarak dan dengan cepat berdiri. Dia akan mengatur ulang dirinya sendiri tetapi dia tiba-tiba mendengar suara swoosh. Ini embusan pukulan. Pada sepersekian detik itu, Fang Zheng memiliki pemikiran seperti itu. Segera setelah itu, dia dipukul dengan keras di telinga oleh tinju Fang Yuan. Bam! Dia segera merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan rasa pusing yang kuat menyebabkan dia kehilangan keseimbangan, benar-benar ambruk di tanah. Dia tergeletak di tanah selama lebih dari 2 kali napas, dan akhirnya dia pulih sedikit. Penglihatannya menjadi lebih jelas, melihat kedua kaki Fang Yuan tepat di sampingnya. Dia tiba-tiba mengerti betapa buruknya situasinya. Dia tergeletak di tanah seperti anjing sementara Fang Yuan menatapnya dari posisi tinggi itu. Brengsek!
Fang Zheng sangat marah dan mencoba untuk bangun. Di bawah mata semua orang, Fang Yuan mengangkat kaki kanannya dan turun dengan kuat. Bam! Kepala Fang Zheng diinjak dengan keras, seperti batu yang menabrak panggung, membuat suara keras. Persetan! Fang Zheng mengamuk dan mencoba bangkit lagi. Fang Yuan menatap dingin, menginjak-injak sekali lagi. Bam! Kepala Fang Zheng membentur panggung lagi. Kulit kepalanya terbuka dan darah berdarah tanpa henti. Brengsek, brengsek, gigi Fang Zheng akan hancur karena mengepal, dan kemarahan di dadanya membakar seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya lagi, mencoba untuk bangun. Bam! Langkah ketiga Fang Yuan turun. Kali ini dia terus menginjak kepalanya, tidak melepaskannya. Di bawah kekuatan besar, wajah Fang Zheng terjepit di lantai panggung. Wajah Fang Zheng hampir berubah bentuk, dan dia bernapas dengan terengah-engah, berjuang tanpa hasil. Dia merasa bahwa di kepalanya, ada batu besar yang tidak akan bergerak tidak peduli bagaimana dia berjuang. Benar, bagaimana aku bisa lupa, aku punya Moonlight Gu. Di bawah keputusasaan, inspirasi Fang Zheng muncul, dan dia memikirkan Moonlight Gu. Telapak tangan kanannya mengumpulkan cahaya bulan lagi. Tapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak menyadarinya? Dengan suara ringan, dia menembakkan pedang bulan ke telapak tangan kanan Fang Zheng. Ark! Fang Zheng berteriak, rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya kejang seperti disambar petir. Telapak tangannya hampir ditembus oleh Fang Yuan, menunjukkan tulang putihnya. Moonlight Gu di telapak tangannya sudah mendapat pukulan hebat, itu diambang kematian. Bab 85, Berdarah Panas dan Berdarah Dingin. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Kedua saudara ini benar-benar tidak berhubungan baik, gumam Yao Hong. Fang Yuan ini terlalu kejam, memperlakukan saudaranya seperti ini, banyak orang mengerutkan kening dengan sedih. Fang Yuan terlalu biadab, memeras batu purba kami selama 1 tahun penuh. Sekarang dia memperlakukan saudaranya seperti ini, para siswa menggertakkan gigi. Sikap dingin Fang Yuan memaksa kebencian mereka terhadap musuh bersama. Fang Zheng, berdiri, berdiri. Kalahkan Fang Yuan. Beberapa siswa yang tidak dikenal berteriak. Kalahkan Fang Yuan, kalahkan Fang Yuan. Seketika, banyak anak muda berteriak. Fang Yuan ini, memang orang yang dibenci. Mo Yan mendengus, menikmati kesulitannya. Fang Zheng, tunggu di sana, berdiri. Kalahkan monster ini Fang Yuan. Fang Zheng, berdiri. Kami bersamamu. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Kerumunan bersorak dengan keras, dan suara dorongan memasuki telinga Fang Zheng. Huf, huf, huf. Huf, Fang Zheng terengah-engah. Saat suara memasuki hatinya, itu memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Adegan masa lalu diputar di kepalanya. Di jalanan, komentar para anggota klan. Itu Fang Yuan, jenius masa depan, dia tidak bisa diremehkan. Siapa itu di belakangnya? Oh, mungkin saudaranya, siapa yang tahu siapa namanya? Paman dan bibi tertawa, Fang Yuan. Sekarang seluruh desa sedang mendiskusikan puisi baru yang kamu tulis. Ini sangat bagus, Paman dan Bibi bangga padamu. Fang Yuan melambaikan tangannya, berkata dengan tenang, aku hanya membuatnya dengan iseng. Paman dan Bibi mengangguk, berkata kepada Fang Zheng, belajarlah dengan baik dari saudaramu. Jika kamu setengah berbakat seperti saudaramu, kami tidak perlu khawatir. Di bawah sinar bulan, jauh di halaman. Pemimpin klan Gu Yuebo memandang Fang Zheng, berkata dengan lembut, Fang Zheng, percayalah. Anda harus menemukan tujuan Anda, percaya pada diri sendiri. Tapi, Tuan pemimpin klan. Gu Yuebo menepuk bahunya, menyemangati, bayangan di hatimu, orang lain tidak bisa menghilangkannya untukmu. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku menunggu hari itu, malam sebelum ujian akhir tahun. Shen Cui memandang Fang Zheng dengan cinta dalam tatapannya di bawah lampu-lampu. Tuan muda, saya percaya Anda bisa mendapatkan nomor 1. Saya selalu percaya itu. Bekerja keras. Pagi hari sebelum keberangkatan, Paman dan Bibi berdiri di ambang pintu. Fang Zheng, setelah ujian akhir tahun, kamu akan meninggalkan akademi. Melihat pertumbuhan Anda, kami sangat senang. Pergi dan tunjukkan kepada semua orang kekuatan nilai A. Petik 2. Dan, di bawah matahari terbenam, di sudut yang gelap, seorang teman sekelas perempuan menangis dengan deras. Tunjangannya hanya 3 batu purba, tetapi Fang Yuan mengambil sepotong,
meninggalkan saya dengan 2. Saya hampir tidak dapat memberi makan Moonlight Gu saya pada tingkat ini. Petik 2. Hati Fang Zheng melunak, ini adalah batu purba saya akan meminjamkannya kepada Anda. Teman sekelas perempuan mengambil batu purba, berkata dengan air mata, Fang Zheng, kamu terlalu baik, tolong kalahkan saudaramu dan akhiri tirani di akademi. Fang Zheng terdiam, sekelompok teman sekelas muncul di depannya. Fang Zheng, kamu adalah bakat kelas A, kamu bisa melakukannya. Fang Yuan terlalu banyak, terus-menerus menggertak kami, kamu adalah satu-satunya harapan kami. Fang Zheng, mulai hari ini dan seterusnya, kami bersamamu, kami akan selalu mendukungmu. Semuanya, Fang Zheng mengamati sekeliling, melihat sepasang mata yang peduli, dan merasa sangat tersentuh. Setiap orang memiliki harapan terhadap saya. Teman sekelasku, paman, bibi, Shen Cui, dan pemimpin klan Tuan. Semua orang menungguku, menatapku, mendukungku. Bagaimana saya bisa kalah? Bagaimana saya bisa jatuh di sini? Bagaimana bisa saya? Boom, 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 boom. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan mata Fang Zheng bersinar dengan cemerlang. Aku tidak bisa jatuh di sini. Aku akan menghilangkan bayangan itu dan berdiri. Tinju Fang Zheng terkepal erat, tidak lagi merasakan sakit pada saat ini. Dia merasakan seekor singa di dadanya, terbangun dari tidurnya dan membuka mulutnya yang besar untuk mengaum. Darah panas mendidih di tubuhnya. Berdiri, berdiri, hancurkan bayang-bayang, hancurkan kegelapan. Hahaha. Fang Zheng membuka mulutnya lebar-lebar untuk berteriak, tubuhnya mulai memancarkan cahaya giok hijau. Apa itu? Kerumunan terdiam. Gu kulit giok. Seseorang berteriak. Bam! Para siswa meraung menuju langit. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya. Fang Zheng, kami mendukungmu. Akhirnya hanya tersisa satu sorakan terakhir, berdiri. Berdiri, semuanya, aku bisa mendengar suaramu. Fang Zheng mengepalkan tinjunya, giginya hampir hancur. Tekanan Fang Yuan tidak lagi begitu besar, dia akhirnya bisa bangun, perlahan dan mantap. Teriakan itu semakin intensif. Dia terbakar amarah. Dia akan melakukan comeback. Gu Masters yang mendengar sorakan dan kegembiraan dari kerumunan, semuanya mulai merasa tergerak. Itu benar, Fang Zheng, itu benar. Berdiri, berdiri, tinggalkan masa lalu, hilangkan bayangan dan berdiri, kamu akan menjadi orang baru. Mata pemimpin klan bersinar dengan cahaya terang saat dia menyemangati Fang Zheng di dalam hatinya. Kulit giok Gu, kelopak mata Fang Yuan terkulai. Dia menarik kembali kakinya dan melihat Fang Zheng berdiri perlahan, pancaran jade skin Gu mengubah wajahnya menjadi hijau. Fang Zheng selalu menyembunyikan kartu truf ini sampai sekarang dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Fang Zheng bangun, sorak-sorai orang banyak meledak. Dia berdiri, pemimpin klan tergerak, berdiri tak terkendali dari tempat duduknya. Pada saat ini, dia melihat munculnya bakat kelas A. Dia melihat masa depan klan Gu Yue. Aku berdiri, saudaraku, aku akan mengalahkanmu. Mata Fang Zheng terbakar dengan tekad, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau terang seperti dia mengenakan baju besi giok. Oh wow, pertahanan ini, bahkan Moonblade tidak bisa menembusnya. Sepertinya Fang Zheng menang. Yao Hong mengangkat alisnya, meniup peluit. Memang, bahkan dengan penguatan Little Light Gu, mengenai penghalang ini, itu hanya akan menyebabkan esensi purba Fang Zheng dikonsumsi lebih cepat. Tetapi membandingkan pengeluaran esensi purba, Fang Yuan bukan tandingan Fang Zheng. Setelah pertandingan ini, Fang Zheng akan bangkit. King Su tertawa ringan. Fang Zheng memiliki jade skin Gu, tetapi baru menggunakannya sekarang. Tampaknya serangan Fang Yuan sebelumnya membuatnya bingung. Tapi sekarang, kemenangan sudah melambai ke arahnya. Mo Yan melipat tangannya, tatapannya sedikit tidak pasti. Waktu seolah berhenti. Di atas panggung, saudara-saudara saling berhadapan. Jarak keduanya begitu dekat namun begitu jauh. Tekad teguh Fang Zheng, ketidakpedulian abadi Fang Yuan. Adik laki-laki, dia memandang Fang Zheng dengan damai, bibirnya melengkung menjadi seringai, berpikir untuk mengalahkanku, kamu masih jauh dari itu. Dia mengangkat tangan kanannya, lengan kanannya tertekuk, menarik ke dalam bentuk busur. Kakak, kamu kalah. Fang Zheng merasa geli di hatinya melihat tinju Fang Yuan yang terangkat. Selama dia memiliki esensi purba,
bahkan dengan penguatan Little Light Gu, Moonblade tidak bisa menembus penghalang warna giok, belum lagi tinjunya. Kecuali dia menggunakan Flower Boar Gu atau Brute Force Longhorn Beetle Gu untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi meski begitu, dia akan membutuhkan Gu tipe defensif. Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menggunakan tinjunya untuk memberikan jawaban yang paling mudah. Saat berikutnya, tinju kanan terbang di udara dan memukul pipi Fang Zheng dengan keras. Bam! Setelah tabrakan keras, darah tumpah saat cahaya batu giok hancur berkeping-keping seperti pecahan cermin yang menari di langit sebelum menghilang. Apa? Fang Zheng terkena kejutan seperti itu sekali lagi, dan setelah beberapa saat tertegun, lehernya hampir patah saat dia buru-buru mundur. Fang Yuan mengikuti dengan cermat, menggunakan langkah busur dan mengangkat tinju kirinya, menarik ke belakang dan menyerang lagi ke atas. Bam! Separuh wajah Fang Zheng yang lain terkena dampak, kepalanya terangkat tinggi dengan darah dan cahaya batu giok yang pecah beterbangan di udara. Bam! 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 Dia mundur 3 langkah, telinganya berdengung seperti pusing 10 kali lebih besar dari sebelumnya menyerangnya. Bagaimana ini? Bisa! Penglihatannya menjadi gelap, dan dia pingsan di arena. Celepuk! Fang Zheng jatuh ke tanah, cahaya menghilang di tubuhnya saat dia pingsan di saat berikutnya. Teriakan dan sorakan tiba-tiba berakhir. Ekspresi senang dan bersemangat para siswa masih menempel di wajah mereka, tidak dapat berubah karena keterkejutan seperti itu. Seluruh arena terdiam, tinju Fang Yuan berdarah, sampai-sampai tulang jarinya yang berdarah bisa terlihat. Tetesan darah jatuh dan menetes di atas panggung. Swoosh! Angin musim dingin yang dingin bertiup, membekukan semua darah panas. Rambut Fang Yuan goyah di udara saat dia berdiri diam di atas panggung. Seolah-olah orang yang terluka parah dengan kedua tinjunya hampir lumpuh bukanlah dia. Dia melihat dengan dingin ke sekeliling dengan ekspresi tenang. Semua orang terdiam. Di tenda, pemimpin klan masih berdiri, menatap tercengang. Maaf, aku membuat kalian semua kecewa, kata Fang Yuan ringan. Babak 86, Kecurigaan dan Penyelidikan. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Di atas panggung, Fang Zheng pingsan di tanah tanpa ada gerakan lagi darinya. Namun Fang Yuan melanjutkan dengan ekspresi dinginnya, berdiri di tengah panggung. Setelah keheningan sesaat, kerumunan meletus. Bagaimana ini bisa? Beberapa orang memeluk kepala mereka, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. 2 pukulan menghancurkan pertahanan Jade Skin Gu. Ini, beberapa orang terpaku. Terlalu buas, bahkan cahaya batu giok dihancurkan olehnya, apakah dia tidak merasakan sakit? Beberapa Master Gu wanita menarik napas dingin. Tanpa cacing Gu defensif dan menggunakan tangan kosongnya untuk memecahkan cahaya batu giok, ini benar-benar melukai diri sendiri. Bahkan mata Tuan Gu pria berkedut saat melihat tangan Fang Yuan, dan dikejutkan oleh kekejamannya. Bersikap kejam kepada orang lain, itu mudah, tetapi menjadi kejam terhadap diri sendiri, itu sulit. Fang Yuan menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkan pertahanan Jade Skin Gu, itu tidak hanya biadab pada adiknya, tetapi bahkan lebih keras pada dirinya sendiri. Aku akan pergi melihatnya. Tetua Akademi tidak tahan lagi, dan setelah berkata begitu, dia melompat ke atas panggung. Dia pertama-tama berjongkok dan mengamati Fang Zheng yang pingsan, menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa Fang Zheng tidak dalam kondisi kritis. Kepalanya baru saja mengalami benturan yang sangat besar, menyebabkan dia jatuh pingsan. Luar biasa, dengan pertahanan Jade Skin Gu, dia masih menderita luka berat dari seseorang yang menggunakan tangan kosong mereka. Penatua Akademi terkejut secara internal, mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Fang Yuan, aku akan menyembuhkanmu. Penatua Akademi berdiri, mengambil beberapa langkah besar menuju Fang Yuan dan meraih lengan bawahnya. Lengan Fang Yuan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tidak hanya darah dan kulit yang samar-samar dihaluskan, bahkan tulangnya pun terungkap. Karena benturannya yang besar juga terjadi retakan pada tulang. Seberapa intens rasa sakit ini, namun dia bahkan tidak mengerutkan kening sedikit pun. Bahkan jika itu adalah sesepuh akademi, hatinya bergidik melihat luka seperti itu. Nada suaranya rumit, berkata kepada Fang Yuan, tahan, penyembuhannya sangat gatal dan juga sangat menyakitkan. Mengatakan demikian, kelima jarinya terbuka lebar dan memancarkan gelombang cahaya bulan biru. Cahaya bulan menjadi lebih terang dan menyebabkan tangan kanan sesepuh akademi menjadi tembus cahaya.
Sekilas, seluruh tangan kanan sesepuh akademi itu seperti sepotong batu giok biru, pembuluh darah dan tulang semuanya berubah menjadi batu giok. Penatua akademi dengan ringan mengangkat tangan kanannya dan menutupi kepalan tangan Fang Yuan yang terluka. Itu seperti sepotong batu giok dingin yang menyentuh luka yang dilumuri darah dan daging. Fang Yuan merasakan sakit yang menusuk hati, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Tangan sesepuh akademi memancarkan cahaya bulan yang lembut dan cahaya bulan menyuburkan tempat luka Fang Yuan. Pada tulang, retakan mulai membaik, dan daging serta kulit mulai tumbuh dengan cepat dan sembuh. Fang Yuan merasakan gatal yang hebat, menyebabkan dia terengah-engah. Ekspresi sesepuh akademi itu tenang. Saat menyembuhkan Fang Yuan, dia mengalihkan sebagian konsentrasinya ke lengan Fang Yuan, dan juga memeriksa bukaannya. Di aperture, esensi purba tembaga berwarna hijau hitam mengamuk seperti ombak di laut. Cacing minuman keras putih dan gemuk sedang berenang dan bermain di laut purba. Keempat dinding lubang semuanya terbuat dari dinding kristal berwarna putih. Ini menunjukkan kultivasi tahap puncak peringkat 1 Fang Yuan dengan jelas. Penatua akademi tidak memalingkan muka, tetapi terus memindai tubuh Fang Yuan. Akhirnya, dia menemukan bahwa di telapak tangan Fang Yuan, ada Moonlight Gu dan Little Light Gu. Tidak ada cacing gu lainnya. Apakah Fang Yuan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk mematahkan pertahanan gu kulit giok? Kekuatan seperti itu jauh melampaui orang dewa savana. Dia baru berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mata sesepuh akademi bersinar dengan kecurigaan. Tetua klan, terima kasih atas perawatanmu. Fang Yuan mengambil kembali lengannya dari sesepuh akademi dan mengguncangnya. Meskipun masih ada sedikit rasa sakit, lukanya sudah sembuh. Jika ini kembali ke bumi, cedera seperti itu akan membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk sembuh dan bahkan akan meninggalkan beberapa efek samping yang serius. Ini adalah aspek magis dari dunia ini. Sekarang setelah lengan Fang Yuan sembuh, meskipun dia masih merasa seperti lemah ketika dia meraih udara atau melambaikannya, 7 atau 8 hari kemudian, efek samping yang tidak kuat akan hilang. Tapi Fang Yuan tidak berterima kasih kepada sesepuh akademi. Cederanya juga bisa disembuhkan oleh Master Gu penyembuh lainnya, dan dia sangat sadar motif sesepuh akademi adalah untuk memeriksa celahnya. Fang Yuan sudah mengharapkan ini sejak awal, jadi dia meninggalkan White Boar Gu dan Jade Skin Gu di Gua Rahasia kedua. Adapun jangkrik musim gugur musim semi, dengan status peringkat 6, jika ingin bersembunyi, bahkan Gu Yuebo peringkat 4 tidak akan menemukannya jika dia memeriksanya secara pribadi. Tetua akademi tidak menemukan apapun, dan itu menyebabkan dia mengerutkan kening. Meskipun dia masih curiga di dalam hatinya, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk bertanya. Fang Yuan, kamu tampil bagus, terus bekerja keras. Akhirnya, tetua akademi menepuk bahu Fang Yuan dan menyatakan dengan keras, ujian akhir tahun ini, tempat pertama jatuh ke Fang Yuan. Sejak kenaikan sesepuh akademi ke atas panggung, penonton menyaksikan dengan tenang. Setelah mendengar pengumumannya, mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Untuk berpikir bahwa pada akhirnya, Fang Yuan tertawa terakhir. Dia hanya kelas C, tapi dia mengalahkan peringkat 2 Fang Zheng yang memiliki gu kulit giok. Apakah dia curang? Mungkin tidak, dari perawatan dan pemeriksaan pribadi sesepuh akademi. Jika dia tidak menemukan masalah, Fang Yuan mungkin tidak curang. Tinju Fang Yuan terluka parah, itu normal. Tapi sebagai anak berusia 15 tahun, memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang dewasa, bukankah itu mencurigakan? Apa yang perlu dicurigai? Selalu ada orang yang terlahir dengan bakat aneh. Entah kekuatan super, atau super pintar, sebenarnya kekuatan Fang Yuan tidak begitu menakutkan, pikirkan tentang pria itu. Guru Gu yang berbicara menunjuk pada Qi San yang berdiri. Orang-orang langsung tercerahkan, oh ya, ketika Qi San masih kecil, kekuatannya sudah lebih besar dari orang dewasa. Apakah Fang Yuan juga monster seperti itu? Itu harus begitu. Ketika Fang Yuan masih muda, dia bisa membuat puisi. Puisi-puisi itu terkenal di sekitar desa saat itu. Kami mengira dia kelas A, tapi ternyata dia kelas C, tapi sepertinya surga punya rencana lain dan memberinya kekuatan. Dia masih kelas C, jika dia kelas B dia akan menjadi Qi San yang lain. Tidak ada yang perlu iri. Kultivasi Master Gu bergantung pada bakat mereka. Jika saya bisa mendapatkan Black Boar Gu di masa depan,
saya akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari dia. Itu tidak banyak, dia hanya bisa sombong untuk sementara waktu. Beberapa orang mengangkat bahu, berbicara tidak peduli. Fang Yuan berjalan menuruni panggung, matanya menangkap diskusi orang-orang saat dia menyeringai dingin di dalam hatinya. Asal-usul cacing likor sudah dijelaskan dengan sempurna oleh Fang Yuan, tetapi begitu gua kulit giok terbuka, Fang Yuan tidak akan bisa menjelaskannya. Karena itu, dia harus merahasiakan ini dan tidak bisa menggunakannya di depan umum. Adapun pemikiran dan penjelasan orang-orang ini, itu adalah arah yang diinginkan Fang Yuan. Atau lebih tepatnya, bahkan jika para petinggi curiga, mereka hanya akan curiga pada pendukung misteriusnya. Setengah tahun yang lalu, saya mempertaruhkan bahaya dan menggunakan taring babi hutan untuk membuat lapisan perlindungan kedua di kamp. Itu akhirnya mulai bermain. Mata Fang Yuan gelap seperti jurang. Pemimpin klan Gu Yue tidak duduk. Dia terus berdiri dan mengerutkan kening dalam-dalam. Masalah ini telah berkembang di luar kendalinya. Fang Yuan mendapatkan tempat pertama, dia tidak terlalu peduli. Itu hanya tempat pertama ujian akhir tahun, tidak ada yang signifikan. Dia khawatir tentang Gu Yue Fang Zheng. Tidak dapat disangkal, dampak hari ini terlalu besar pada Fang Zheng. Jika Fang Zheng dipukuli sepenuhnya sejak awal dan kalah dalam pertarungan, biarlah. Tapi itu hanya harus pada titik di mana dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mendapat dorongan kepercayaan diri yang besar, bahwa dia dikirim terkapar oleh dua tinju Fang Yuan. Trauma psikologis semacam itu dapat berdampak negatif pada pertumbuhannya. Di bawah bimbingan dan pengaturan saya, Fang Zheng adalah yang pertama maju ke tahap atas, tahap puncak dan peringkat 2 tahap awal, terus mendapatkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri ini mungkin sudah hilang sekarang. Kerja kerasku sudah habis seperti asap. Gu Yuebo menghela nafas dalam-dalam, secara alami mendapatkan sedikit rasa jijik dan benci terhadap Fang Yuan. Jika Fang Yuan kalah dari Fang Zheng, semuanya akan sempurna. Tapi dia benar-benar menang, itu terlalu menyebalkan. Tidak hanya pemimpin klan, tetapi para tetua klan lainnya juga penuh dengan tatapan serius dan kompleks. Kekuatan Fang Yuan sebenarnya sangat besar, apakah dia benar-benar monster seperti Cisan? Sebenarnya, dia aneh sejak muda, membuat puisi ketika dia masih muda dari 10 tahun, jadi kekuatannya semakin besar saat dia dewasa bukanlah hal yang aneh. Tapi ada kemungkinan lain, dan itu adalah tindakan manusia. Fang Yuan memiliki pendukung misterius, mungkin pendukung itu membantunya. Tapi orang di belakangnya, siapa itu? Hati para tetua klan terbalik, tetapi ekspresi mereka mengatakan sebaliknya. Pemimpin klan Gu Yuebo terdiam sebelum mengungkapkan senyum, berkata, Fang Yuan, mendapatkan tempat pertama dengan bakat kelas C, ini adalah prestasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjadi tempat pertama, Anda memiliki 100 batu purba sebagai hadiah dan juga prioritas pemilihan cacing Gu. Sekarang, saya akan memberi Anda hadiah lebih lanjut, Anda dapat memilih grup kecil manapun yang Anda inginkan dan bergabung dengannya. Terlepas dari grup, manapun yang Anda inginkan, katakan saja dan Anda dapat bergabung. Petik 2. Setelah mengatakan itu, semua Master Gu dan siswa peringkat 2 menatap Fang Yuan dengan iri. Kelompok-kelompok kecil juga memiliki perbedaan, dan bergabung dengan kelompok yang baik berarti masa depan yang cerah. Hadiah Gu Yuebo sangat murah hati. Meskipun saya membuat keputusan ini di tempat, saya percaya para tetua klan di sini akan setuju dengan saya. Gu Yuebo tersenyum lebih intens, melihat para tetua klan di sampingnya. Dengan Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen sebagai kepala tetua klan, semua wajah mereka muram dan beberapa bahkan mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Hati Fang Yuan melonjak. Masalah telah datang. Bab 87, Sikap adalah topeng hati. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Fang Yuan bisa melihat niat di balik tindakan seperti itu, ini adalah penyelidikan kecil ujian dari pemimpin klan. Tatapannya menyapu arena, 3 kelompok dengan kinerja terbaik seluruh klan ada di sini. Kelompok Kingsu dari faksi pemimpin klan, grup Cisan dari faksi Qi, dan grup Mo Yan dari faksi Mo. Jika itu adalah siswa biasa, bergabung dengan salah satu dari 3 kelompok berarti mendapatkan dukungan besar, mewakili masa depan yang cerah. Tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah kebalikannya. Dalam persepsi petinggi klan, dia sudah menjadi bagian dari faksi misterius. Bergabung dengan salah satu dari 3 masalah yang dieja. Misalnya,
Jika dia bergabung dengan faksi Qi-san, keluarga Qi jelas tahu bahwa mereka tidak merekrutnya. Jadi pikiran pertama mereka adalah, Fang Yuan adalah pion dari keluarga lain, tetapi sekarang dia bergabung dengan grup kami, apa niatnya? Memiliki. Selanjutnya mereka akan berpikir, faksi misterius yang merekrut Fang Yuan sebelumnya telah melanggar aturan, dan sekarang Fang Yuan hadir di sini, pemimpin klan akan berpikir bahwa kamilah yang merekrutnya, jadi bukankah ini membawa kesalahan untuk mereka? Itu tidak akan berhasil, kita harus menangkap Fang Yuan, awasi dia dan selidiki dia. Kami akan menemukan bukti nyata dan mengungkap pendukung misteriusnya. Tapi kenyataannya, Fang Yuan tidak punya pendukung. Begitu saya bergabung dengan salah satu dari 3 kelompok, itu berarti saya menyinggung salah satu dari 3 faksi terbesar di klan ini. Itu pasti tidak akan berhasil. Saya awalnya ingin tetap low profile dan bergabung dengan kelompok Jiang He, tetapi kelompok Jiang He didukung oleh sesepuh ruang hukuman. Di bawah pengawasan semua orang, jika saya bergabung dengan tiba-tiba, itu juga tidak pantas. Fang Yuan pasti ragu-ragu. Senyum Gu Yuebo menjadi lebih intens, melanjutkan, Fang Yuan, jika kamu tidak memilih, aku akan memilihkan untukmu. Para tetua klan di sampingnya menyaksikan dengan tenang dengan ekspresi tak bergerak, masing-masing berdiri seperti patung. Memaksaku. Tatapan Fang Yuan bersinar, langsung menebak kata-kata Gu Yuebo selanjutnya, entah melemparkannya ke kelompok Qi-san atau kelompok Moyan. Gu Yuebo tahu dalam hatinya bahwa dia tidak merekrut Fang Yuan. Baginya, tindakan ini tidak hanya dapat menghilangkan kecurigaan terhadapnya tetapi juga melemahkan musuhnya, serta mengungkap faksi misterius, itu membunuh 3 burung dengan 1 batu. Itu adalah permainan yang bisa mengalihkan masalah, meskipun tampaknya sederhana, itu adalah langkah strategis yang menunjukkan kemampuan politik berpengalaman Gu Yuebo. Tidak, aku tidak boleh membiarkan dia mendiktekannya. Sepertinya aku hanya bisa memilih grup yang jelek. Fang Yuan hendak membuka mulutnya dan berbicara. Tiba-tiba pada saat ini, seseorang berbicara, mengapa Anda tidak bergabung dengan tim kami? Grup kami kekurangan penyerang. Siapa yang bilang? Seketika, semua orang berbalik ke arah sumber suara. Orang yang berbicara tidak tinggi atau pendek, dengan kulit kuning gelap yang membuatnya terlihat sakit-sakitan. Sepasang mata segitiga bersinar dengan kecemerlangan. Itu adalah ular sakit-sakitan Gu Yue Jiao-san, 1. Seseorang menunjukkan identitasnya. Gu Yue Jiao-san, itu hanya tim sampah tanpa latar belakang. Pemimpin klan dan tetua klan semuanya menunjukkan ekspresi kecewa. Jiao-san, mata Fang Yuan bersinar dengan kilau gelap yang tidak terdeteksi. Dia dan orang Gu Yue Jiao-san ini belum pernah bertemu atau berbicara sebelumnya, dan dia tidak memiliki ingatan tentang orang seperti itu. Mengapa Jiao-san membuka mulutnya dan mengundangnya ke dalam timnya? Apakah itu murni karena dia mendapat tempat pertama dalam ujian? Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya seseorang yang kekanak-kanakan seperti Fang Zheng yang memiliki pemikiran naif seperti itu. Tetapi, karena Jiao-san membuka mulutnya dan mengundang Fang Yuan secara pribadi, situasi seperti itu adalah titik terobosan yang baik. Para petinggi klan pasti sangat kecewa sekarang. Hehe, Fang Yuan tersenyum memikirkan hal ini, matanya melihat ke bawah, menyembunyikan kecemerlangan dalam ekspresinya. Kalau begitu aku akan bergabung dengan grupmu. Fang Yuan setuju di tempat, memblokir kata-kata Gu Yuebo yang akan datang. Apakah Fang Yuan ini terbelakang? Mengabaikan grup dengan performa terbaik dan bergabung dengan grup ular yang sakit-sakitan. Dia pasti gila, kepribadian Jiao-san, hehehe. Para siswa dan Master Gu mulai berdiskusi, memandang Fang Yuan seolah dia orang bodoh. Ekspresi para pemimpin klan dan sesepuh berubah redup. Penyelidikan hari ini digagalkan oleh Gu Yue Jiao-san ini. Tidak, mungkin Jiao-san ini juga pion dalam game ini, tapi apapun yang terjadi, mereka harus menyelidiki Gu Yue Jiao-san ini. 3 hari kemudian, salju sudah turun selama sehari, dan sekarang setelah berangsur-angsur semakin kecil, potongan-potongan kepingan salju terbang di udara meluncur bersama angin. Di Gunung Qingmao, ada lapisan warna putih di atasnya. Banyak cabang telanjang tanpa daun, kecuali pohon pinus yang selalu hijau dan bambu Qingmao, yang mempertahankan warna aslinya berdiri dengan bangga di salju. Sekelompok 5 orang berlari di salju. Orang yang memimpin tidak pendek atau tinggi, memiliki kulit kuning pucat, itu adalah Gu Yue Jiao-san. Saat dia berlari, dia berbalik ke arah Fang Yuan yang pendiam, tersenyum lembut dengan kebaikan, Fang Yuan, jangan gugup.
Meskipun ini adalah misi klan pertama Anda, isinya sederhana. Ikuti saja kami dan pelajari sepanjang jalan. Ya, jawab Fang Yuan ringan, menatap ke depan dengan ekspresi serius. Itu sudah musim dingin. Berlari di salju, angin musim dingin yang dingin bahkan lebih kuat. Setiap tarikan napasnya seperti memakan debu salju, mendinginkan seluruh dadanya. Wajah Fang Yuan awalnya sangat putih, dan sekarang salju bersinar di atasnya, tampak lebih pucat. Dalam proses berlari, salju terus turun di rambut hitam pendeknya, bahu dan dahinya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah Fang Yuan telah berganti pakaian. Ini adalah pakaian pertempuran berwarna biru tua. Pakaiannya berlengan panjang dan bercelana panjang, dengan balutan lembaran bambu di kakinya sebagai pembungkus, dan sepatu bambu menghiasi kakinya. Di kepalanya ada ikat kepala biru cerah, dan ikat kepala itu berkibar di udara saat Fang Yuan berlari. Di pinggangnya, ada sabuk longgar. Sabuknya berwarna biru laut dengan pelat perunggu di atasnya, diukir dengan angka 1, itu sangat mencolok mata. Ini adalah pakaian guru Gu, menunjukkan status Fang Yuan sebagai guru Gu peringkat 1. Anak-anak harus tinggal 1 tahun di akademi dan lulus sebelum mereka diizinkan memakai ini. Pakaian ini memiliki banyak arti. Setelah dipakai itu berarti bahwa seseorang telah melampaui alam fana, meninggalkan kehidupan rendahan dan melangkah ke masyarakat atas, menjadi kelas menengah dari seluruh umat manusia. Bahkan jika peringkat 1 Gu Masters adalah bagian bawah dari tingkat ini, mulai sekarang manusia manapun harus memberi jalan kepada Fang Yuan dan memberi hormat kepadanya. Tatapan Gu Yue Jiaoshan terus bersinar. Pakaian pertempuran ini saat dikenakan oleh Fang Yuan, ditambah dengan ekspresi dinginnya, menunjukkan suasana orang yang dingin dan tenang. Sambil berlari, dia terus bertanya kepada Fang Yuan, kami sedang menjalankan misi, dan biasanya kami harus terburu-buru saat bepergian, jadi berlari adalah hal yang biasa. Apa kau sudah terbiasa? Aku bisa mengatasinya. Kata-kata Fang Yuan sangat berharga seperti emas, menggunakan sudut matanya untuk melihat Gu Yue Jiaoshan. Ekspresi hangat dan ramah Jiaoshan membuatnya berpikir tentang legenda Renzu. Kata-kata mengatakan bahwa Renzu menggunakan aturan dan regulasi Gu dan memperoleh kekuatan tetapi kehilangan kebijaksanaan, meninggalkan 3 cacing Gu. Salah satunya adalah kecurigaan, satu adalah kepercayaan, dan yang lainnya adalah sikap. Renzu meraih attitude Gu. Attitude Gu mengikuti aturan taruhan, tunduk pada Renzu, mengatakan kepadanya, manusia, kamu menangkapku, aku hanya bisa mengutuk nasib burukku. Mulai sekarang, saya akan berada di bawah perintah Anda. Pakailah aku dan kamu akan dapat menggunakan kemampuanku. Penampilan attitude Gu seperti topeng. Renzu meletakkannya di wajahnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memakainya. Bahkan jika dia menggunakan tali untuk mengikatnya, itu akan tetap jatuh. Apa yang sedang terjadi? Renzu bermasalah. Attitude Gu tertawa, aku tahu, manusia, kamu tidak punya hati. Sikap adalah topeng hati, jadi tanpa hati, bagaimana Anda bisa memakai saya? Renzu segera menyadari, dia sudah memberikan hatinya untuk berharap. Dia tidak punya hati. Seseorang yang tidak berperasaan tidak bisa memakai topeng sikap. Dengan kata lain, bagi seseorang yang memiliki hati niat, sikapnya adalah topeng. Sikap baik dan hangat ini hanyalah topeng Gu Yue Jiaoshan, apa niatnya yang sebenarnya? Fang Yuan merenung. Sementara orang, ular sakit, Jiaoshan mengamati Fang Yuan juga diam-diam mengamatinya. 1. Gu Yue Jiaoshan, namanya Jiaoshan berarti 3 sudut. Mungkin mengacu pada mata segitiganya. Bab 88, tampilan awal otoritas, memilih dan menekan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di atas salju, 5 kelompok kecil sedang berlari. Gu Yue Jiaoshan melihat ke langit, berkata, langit mulai gelap, misi kami kali ini adalah mengumpulkan tanah yang membusuk di lapisan es. Meskipun mudah, itu menghabiskan terlalu banyak waktu. Kita harus mempercepat, semua orang mengikuti saya, cobalah untuk tidak ketinggalan. Fang Yuan, jika Anda tidak dapat mengikuti, beritahu kami. Jangan khawatir, Anda adalah pendatang baru, kami akan menjaga Anda. Petik 2. Gu Yue Jiaoshan tersenyum sangat ramah. Fang Yuan mengangguk tanpa suara. 3 anggota lainnya saling bertukar pandang. Langit sebenarnya masih cerah, Jiaoshan tidak perlu mengatakan ini. Pada kenyataannya, dia ingin memberi Fang Yuan tampilan otoritas awal. Ketiganya tahu ini jauh di lubuk hati,
tetapi tidak mengeksposnya. Pada kenyataannya, tampilan otoritatif semacam ini biasa terjadi. Ketika seorang anggota baru bergabung, anggota yang lebih tua biasanya akan mengerahkan otoritasnya untuk menghilangkan kesombongan anggota yang lebih muda sehingga lebih mudah untuk memerintah dan mengendalikan mereka. Ayo pergi, Jiao San berkata dengan ringan, mengambil langkah besar dan menjadi yang pertama bergegas keluar. Tatapan Fang Yuan bersinar, menuju keluar dengan kecepatan yang sama seperti tiga lainnya, mengikuti dari belakang. Sepatu bambu itu menginjak salju, meninggalkan jejak kaki. Jalan gunung penuh rintangan, sulit untuk bermanuver. Apalagi dengan lapisan salju yang tebal, bahkan lebih mudah untuk jatuh. Pada saat yang sama, karena lapisan salju, siapa yang tahu jika di bawahnya ada bebatuan tajam atau jebakan. Jika seseorang masuk ke dalam perangkap pemburu, mereka akan lebih sial. Hidup di dunia ini sangat sulit. Bepergian tampak mudah tetapi sebenarnya itu banyak berkaitan dengan pengalaman. Banyak pendatang baru menderita karena ini. Hanya melalui periode pelatihan yang panjang, setelah melalui banyak kesulitan, seorang guru yang telah mengumpulkan banyak pengalaman akan dapat menghindari rintangan ini. Angin musim dingin yang dingin bertiup langsung ke wajah mereka saat Fang Yuan berjalan melewati salju. Terkadang dia melakukan lompatan kecil, terkadang dia berlari jarak jauh. Terkadang dia menghindar, terkadang dia memanjat, mengikuti dari belakang Jiao San. Seluruh King Mao ditutupi oleh lapisan mantel salju, dan banyak pohon memiliki cabang telanjang, tanpa satu daun pun. Kadang-kadang, tupai atau rusa liar ditakuti oleh orang-orang ini dan melarikan diri dengan cepat. 30 menit kemudian, Jiao San berhenti di jalurnya saat dia telah mencapai tujuannya. Dia menoleh, menatap Fang Yuan, tersenyum, dan memuji, kerja bagus. Kamu benar-benar juara tahun ini, mengikuti di belakangku dan tidak kehilangan kecepatanmu sekalipun. Fang Yuan tersenyum diam-diam. Tampilan otoritatif semacam ini, dia jelas dari itu. Bahkan, lari cepat di salju sudah menjadi acara tradisional. Banyak kelompok kecil menggunakan ini untuk menekan arogansi pendatang baru. Keduanya berdiri di tempat dan menunggu, sampai tiga anggota yang tersisa tiba. Huf, huf, huf. Mereka mengambil napas dalam-dalam, dahi mereka penuh dengan keringat, wajah mereka merah saat mereka meletakkan tangan mereka di atas penantian mereka, anggota terakhir menjatuhkan diri di tanah. Jiao San dengan kasar menatap mereka, menggonggong, berdiri tegak. Apakah kamu tidak cukup mempermalukan kami? Lihatlah Fang Yuan, lalu lihat dirimu sendiri. Setelah misi ini, kembalilah dan renungkan dirimu sendiri. Ketiganya segera berdiri tegak, tetapi menundukkan kepala. Mereka dicaci oleh Jiao San sampai mereka tidak berani mengangkat kepala atau menegurnya. Hanya tatapan mereka ke arah Fang Yuan yang berubah. Aneh sekali, bagaimana Fang Yuan ini bisa begitu berpengalaman. Aku tidak melihatnya jatuh sekalipun. Kita hanya memiliki kekuatan normal, bagaimana kita bisa bersaing dengan monster ini? Bukan hanya kami tidak mendapatkan pertunjukan untuk ditonton, kami bahkan menjadi domba kurban. Orang ini, cukup, dorong. Jiao San menunjuk ke depan, lembah berukuran kecil ini adalah tujuan kita. Di dalam, ada sejumlah besar tanah permafrost yang membusuk untuk kami kumpulkan. Mari kita berpisah di sini dan memanen bumi yang membeku. 1 jam kemudian, kita akan berkumpul di sini. Kong Jing, bagikan alatnya. Petik 2. Jiao San baru saja berbicara, dan anggota pria bernama Gu Yue Kong Jing berdiri. Dia membuka telapak tangannya lebar-lebar dan cahaya kuning keluar dari lubang di perutnya, mendarat di telapak tangannya. Cahaya kuning menyebar, menunjukkan bentuk aslinya. Seekor katak dengan punggung emas. Katak emas ini gemuk dengan perut raksasa seputih salju, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti bola saat digembungkan. Mulut dan mata katak semuanya berada di atas kepalanya karena perut ini terjepit di suatu titik. Tatapan Fang Yuan bersinar, mengenali cacing Gu ini. Ini adalah cacing Gu peringkat 2, katak perut besar. Segera setelah itu, tangan Kong Jing memancarkan jejak esensi purba baja merah, dan diserap oleh katak. Pita, katak perut besar memekik, membuka mulutnya untuk memuntahkan sekop baja. Sekop baja terbang di langit, berubah besar dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu mendarat di tanah, menjadi sekop baja besar setengah ukuran seseorang. Ribit, ribit, ribit. Itu memanggil beberapa kali, setiap kali memuntahkan alat. Akhirnya,
Lapangan salju di depan semua orang memiliki 5 sekop baja, dan 5 kotak kayu. Semua kotak kayu memiliki 2 tali untuk dibawa. Guru Gu memberi makan cacing Gu adalah beban besar. Dengan demikian, cacing Gu terbatas jumlahnya. Selama tahap awal, sulit untuk menangani sendiri lingkungan yang berbeda, dan dengan intensitas masalah yang berbeda, Master Gu sering bekerja dalam kelompok. Dalam kelompok kecil, ada seseorang yang melakukan pengintaian, seseorang untuk menyerang, seseorang yang bertanggung jawab atas pertahanan, seseorang yang menyembuhkan, dan seseorang sebagai pendukung logistik. Master Gu yang berdiri, Kong Jing, adalah pendukung logistik Gu Master. Dia mengendalikan katak perut besar ini, yang merupakan cacing Gu pendukung, di mana perutnya memiliki ruang lain yang dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan. Tentu saja, setiap Gu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan kodok perut besar adalah bahwa tidak hanya ruang penyimpanan yang terbatas, setiap kali memuntahkan item, ia harus berbunyi sekali, dan ini menjengkelkan. Terutama ketika seorang Master Gu bersembunyi di medan perang, jika ditangani dengan buruk, itu akan mengungkapkan lokasi seseorang. Hal lain adalah, katak perut besar tidak dapat menyimpan cacing Gu, dan tidak kebal terhadap racun, tidak dapat menyimpan benda beracun. Setelah membagikan alat, masing-masing anggota kelompok memiliki sekop baja dan sebuah kotak di tangan mereka. Ayo berangkat, Jiao San melambaikan tangannya, memimpin rombongan ke lembah. Fang Yuan memegang sekop baja dan membawa kotak kayu, memilih arah lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemula, terburu-buru seperti itu. Hehe, apakah tanah permafrost yang membusuk begitu mudah dipanen? Jika dia tidak bisa membedakannya, dia mungkin mendapatkan tanah beku yang normal, menyia-nyiakan usahanya. Petik 2. Sebenarnya, sangat sulit untuk membedakannya. Warna tanah permafrost yang membusuk hampir sama dengan tanah beku normal, terutama di bawah penutup semua salju yang terakumulasi, jadi pemula hanya bisa menggali dengan mengandalkan keberuntungan mereka. Petik 2. 3 anggota yang melihat tampilan belakang Fang Yuan tertawa secara internal. 1 jam kemudian, mereka melihat Fang Yuan kembali dengan sekotak penuh tanah yang membusuk, dan semuanya tercengang. Termasuk Jiao San, semua kotak kayu mereka hanya setengah diisi dengan tanah yang membusuk. Melihat kotak kayu Fang Yuan, mereka hampir malu menunjukkan hasilnya. Itu semua tanah yang membusuk karena permafrost. Seorang anggota mengamati dengan cermat dan bahkan lebih terkejut. Fang Yuan, bagaimana kamu mengumpulkan begitu banyak tanah beku? Seorang anggota wanita tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Alis Fang Yuan terangkat, dan cahaya salju menyinari iris matanya, menunjukkan tatapan yang jernih dan transparan. Dia tertawa ringan, kata tetua akademi sebelumnya, tanah yang membusuk adalah pupuk yang dibuat ketika salju membekukan rawa. Ini memiliki warna ungu dalam kegelapan, dan sebenarnya sangat bau, tetapi karena dibekukan oleh salju, itu tidak dapat dicium. Ini adalah makanan cacing gemuk kentut bau. Pada saat yang sama juga sangat subur, sering bercampur di tanah untuk menanam tanaman, buah-buahan dan sayuran. Klan yang mengirimkan misi ini, mungkin karena mereka ingin menggunakannya di gua bawah tanah dan menyuburkan bunga anggrek bulan. Kata-katanya menyebabkan keempatnya membeku di tempat. Teori-teori ini jelas dipelajari di akademi. Tetapi teori dan kenyataan sangat sulit untuk dihubungkan. Apakah Fang Yuan pernah mengumpulkan tanah yang membusuk di permafrost sebelumnya? Ketiga anggota saling memandang dengan kaget. Tatapan Gu Yue Jiao San bersinar, berkata, kerja bagus, Fang Yuan. Saat dia memuji, senyum hangat dan ramahnya yang biasa menjadi sedikit dipaksakan. Jiao San berbalik, berkata kepada yang lainnya, dengan cara ini, misi kita selesai. Semua orang memberikan sekop dan kotak Anda ke Kong Jing, dan mari kembali. Petik 2. Ketika mereka kembali ke desa, hari sudah sore. Kelimanya berjalan keluar dari aula urusan internal, Jiao San membagikan 6 batu purba yang mereka peroleh. Dia mendapat 2 potong, sedangkan anggota lainnya mendapat 1. Batu purba sangat mudah diperoleh, jadi semua anggota tersenyum. Fang Yuan menyimpan batu purbanya secara diam-diam. Hanya dalam hatinya dia berpikir, ketika seorang pendatang baru bergabung dengan kelompok kecil, klan biasanya akan memberikan hadiah besar untuk misi sebagai bentuk mendukung pendatang baru. Mengumpulkan misi tanah yang membusuk permafrost, hadiahnya paling banyak 2 batu purba, tetapi karena saya ada 3 kali lebih banyak. Menurut logika, saya seharusnya mendapatkan lebih banyak batu.
Jika lari cepat salju adalah pertunjukan yang otoritatif, maka meminta kami dengan sengaja mengumpulkan tanah beku saja adalah tanda untuk menyerang saya, dan distribusi batu purba sudah merupakan penindasan. Petik 2. Satu atau dua purba bukanlah masalah bagi Fang Yuan. Dia hanya bertanya-tanya dengan aneh, dia dan Bu Yue Jiaoshan tidak pernah berinteraksi, jadi mengapa dia menekannya? Kecuali, sebuah inspirasi melanda Fang Yuan. Babak 89, seekor ular sakit-sakitan melingkari kaki. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Kelimanya berdiri di jalan setapak. Gu Yue Jiaoshan tertawa ramah dan berkata kepada Fang Yuan, "Adik kecil Fang Yuan, penampilanmu benar-benar membuat kami semua terkesan. Sepertinya kami melakukan hal yang benar dengan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Anda baru saja lulus dari akademi, dan mungkin tidak jelas tentang beberapa hal. Biarkan saya memperkenalkan Anda kepada mereka." Petik 2. Pertama, misi klan, setiap Master Gu harus menyelesaikan setidaknya 1 bulan. Semakin Anda menyelesaikan dan semakin sempurna, semakin tinggi evaluasi Anda. Kedua, misi didistribusikan oleh aula urusan internal atau aula urusan eksternal, masing-masing Gu Master hanya dapat menerima 1. Setelah diterima, mereka harus menyelesaikannya. Ketiga, dalam kondisi khusus, seorang guru Gu dapat memilih untuk meninggalkan misi, tetapi itu akan menyebabkan penilaian mereka sangat menurun. Pada saat yang sama, Master Gu peringkat 1 tidak memiliki hak untuk menyerah, dan hanya Master Gu peringkat 2 yang melakukannya. Tapi mereka hanya bisa meninggalkan 1 misi dalam setahun. Keempat, evaluasi klan sangat penting. Ini menyangkut masa depanmu di klan, dan semakin tinggi evaluasimu, semakin besar masa depanmu dan semakin cerah itu. Fang Yuan mendengarkan, mengangguk. Hal-hal ini sudah dihafal olehnya. Gu Yue Jiaoshan benar dan tidak salah mengarahkannya, tetapi banyak isi kunci yang tidak diucapkan. Baiklah, misi tanah permafrost yang membusuk baru saja selesai. Selanjutnya, saya menerima misi berburu rusa liar. Bahayanya rendah, jadi sangat cocok bagimu untuk berlatih. Jiaoshan berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, pemimpin kelompok." Gu Yue Kongjing segera menindaklanjuti, "Adik laki-laki Fang Yuan, kamu harus benar-benar berterima kasih kepada pemimpin kelompok. Meskipun misi sederhana mudah diselesaikan, mereka memiliki hadiah kecil. Tindakan pemimpin kelompok adalah untuk menjagamu." Dua Master Gu wanita lainnya juga berbicara, "Ya, adik laki-laki Fang Yuan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada pemimpin kelompok dengan mentraktirnya makan siang? Adik kecil Fang Yuan, kamu baru saja meninggalkan akademi, masyarakat itu rumit. Hubungan antar manusia sangat penting. Jika Anda tidak tahu apa-apa, tanyakan saja pada kami saat makan siang." Petik 2. Gu Yue Jiaoshan tertawa, dengan sengaja melambaikan tangannya, "Jangan letakkan dia di tempat, dia baru saja meninggalkan akademi, dia harus ketat pada batu purba. Bagaimana itu bisa terjadi? Selain itu, hanya menjadi tempat pertama di ujian akhir tahun memberinya 100 batu purba sebagai hadiah, kan?" Seorang guru Gu wanita dengan sengaja berkata, dan kemudian menunjukkan ekspresi iri, "Aku benar-benar iri padamu, 100 batu purba adalah jumlah yang sangat besar bahkan bagi kami. Pemimpin kelompok, kamu salah mengira adik kami Fang Yuan. Bagaimana dia bisa begitu pelit? Apakah saya benar, adik kecil Fang Yuan?" Gu Yue Kongjing tertawa terbahak-bahak, seolah dia sangat bahagia. Guru Gu wanita lain semakin dekat dengan Fang Yuan, seolah-olah mereka memiliki hubungan dekat, berkata, "Adik laki-laki Fang Yuan, sebuah nasihat. Anda dapat memilih untuk tidak menyedot kami, tetapi pemimpin kelompok, Anda harus melakukannya. Anda tahu, evaluasi kelompok kami memiliki bagian yang ditulis oleh pemimpin kelompok. Jika dia mengatakan Anda luar biasa, Anda luar biasa. Jika dia mengatakan Anda tampil buruk, itu berarti Anda benar-benar tampil buruk." Petik 2. Itu benar, itu benar. Evaluasi sangat penting bagi kami Gu Masters, kami membutuhkan setidaknya evaluasi yang luar biasa untuk diperhatikan oleh para petinggi. Di masa depan di mana kita memiliki pencapaian yang cukup, kita akan dapat bekerja selama beberapa tahun lebih sedikit. Kongjing segera menindaklanjuti. Sepanjang seluruh proses, Gu Yue Jiaoshan tersenyum dan menonton. Akhirnya dia melambaikan tangannya dengan ekspresi ramah dan sambil tertawa berkata,
Jangan bicara omong kosong. Saya selalu tidak memihak ketika menulis evaluasi saya, dan tidak akan mudah disuap oleh Anda. Tapi jangan khawatir Fang Yuan, Anda adalah pendatang baru, jadi sekarang Anda berada di grup kami, saya akan menjaga evaluasi Anda dengan baik. Jika itu adalah remaja normal, mereka akan dipimpin oleh beberapa orang ini, merasa tersentuh secara diam-diam. Mereka menindas ketidaktahuan dan kenaifan pendatang baru. Tapi iris mata Fang Yuan tenang seperti laut. Pemimpin kelompok yang terlibat dalam evaluasi anggota, itu benar. Ini adalah sistem klan, memberikan wewenang kepada pemimpin kelompok, sehingga mereka dapat mengatur setiap kelompok kecil. Tapi itu tidak separah yang dikatakan orang-orang ini. Untuk evaluasi klan, evaluasi pemimpin kelompok hanya sebagian kecil, dan sebagian besar masih dikaitkan dengan aula urusan internal klan. Atau lebih tepatnya, bahkan jika pemimpin kelompok memiliki pengaruh yang besar terhadapnya, lalu bagaimana? Fang Yuan tidak peduli dengan evaluasinya. Dia sudah memutuskan, dengan cepat meningkatkan kultivasinya, mencapai peringkat 3, dan kemudian meninggalkan tempat ini. Dia tidak pernah berpikir untuk tinggal di klan ini selama lebih dari 100 tahun untuk menghabiskan hidupnya. Bagi para petani yang bodoh dan hina ini, evaluasi adalah hal yang paling penting. Tetapi bagi Fang Yuan, itu lebih rendah dari kotoran anjing. Dengan demikian, nada mereka yang agak mengancam tidak ada gunanya bagi Fang Yuan. Aku mengerti apa yang kalian semua katakan. Saya masih memiliki sesuatu, jadi saya akan pergi, kata Fang Yuan setelah terdiam beberapa saat. Seketika, keempat Master Gu menunjukkan ekspresi terkejut. Apa artinya ini? Apakah Anda tidak mendengar apa yang kami katakan sebelumnya? Seorang guru Gu perempuan menatap dengan mata terbelalak, berteriak di dalam hatinya. Apakah kemampuan pemahamanmu benar-benar baik-baik saja? Gu Yue Kongjing pada saat ini, benar-benar ingin meraih kerah Fang Yuan dan bertanya padanya. Mulut Jiao San berkedut. Ketidakpedulian Fang Yuan menyebabkan penampilan mandiri mereka terlihat seperti lelucon. Itu membuat skema yang mereka buat menjadi bahan tertawaan. Melihat Fang Yuan berbalik dan berjalan pergi, kemarahan di hatinya berkobar. Ayo Fang Yuan, jangan pergi begitu cepat, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jiao San mengendalikan emosinya dan menyunggingkan senyum, dengan cepat mengejar dan menghalangi Fang Yuan, kamu akan menyewa rumah kan? Biarkan kami pergi bersamamu. Saya memiliki beberapa hubungan pribadi, saya lebih akrab dengan situasi sewa. Saya memang akan menyewa rumah, saya tidak bisa tinggal di asrama lagi, apakah Anda punya ide? Fang Yuan mengangkat alisnya, bertanya dengan tenang. Saya tahu beberapa rumah yang cukup murah, dan dengan lokasi yang bagus. Jiao San tersenyum, memimpin jalan. Rumahku, 15 batu purba sebulan, tidak ada harga kedua. Puff, menyewa rumahku dengan 8 batu purba. Dalam mimpimu, Anda harus membayar deposit 25%. Vendor lain juga melakukan ini. Petik 2. Rumah saya memiliki feng shui yang bagus, dan tenang di malam hari. Lebih penting lagi, itu menghadap ke paviliun pemimpin klan, Anda tahu seberapa bagus lokasinya. Ini benar-benar murah, hanya 25 batu purba sebulan. Petik 2. Sepanjang jalan sampai malam hari, Fang Yuan tidak menemukan rumah untuk tinggal. Adik kecil Fang Yuan, kamu terlalu pelit. Desa ini hanya begitu besar, harganya semua seperti ini. Menurut pendapat saya, Anda harus mendapatkan rumah di dekat paviliun pemimpin klan, lantai 2 sangat luas dan pemandangannya bagus. Adik laki-laki Fang Yuan, jangan terlalu hemat, itu hanya 25 batu purba. Hadiah yang Anda dapatkan cukup bagi Anda untuk tinggal 4 bulan. Petik 2. Kedua Master Gu wanita terus mendesaknya dengan niat buruk. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak punya banyak batu purba, saya tidak bisa boros. Kalau begitu sewa apartemen bawah tanah, lebih murah. Mata Gu Yue Kongjing bersinar dengan kecemerlangan dingin, menyarankan. Fang Yuan mendengus dalam hatinya, Kongjing ini memiliki hati yang keji. Desa ini sudah memiliki curah hujan yang tinggi, dan sekarang musim dingin, apartemen bawah tanah akan memiliki aliran udara yang buruk, dan penyewa akan mudah masuk angin. Bahkan jika tidak ada penyakit, itu akan menyebabkan masalah dalam jangka panjang. Melihat Fang Yuan tetap diam, Jiao San berkata, sebenarnya lantai pertama aula besar itu juga bagus. Tinggal bersama dengan orang lain menyebabkan harga sewa juga berkurang. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, aku ingin tinggal sendiri,
aku tidak suka tinggal bersama orang lain. Gu Yue Kongjing mendengus, berkata dengan sedih, kamu tidak menginginkan ini, kamu tidak menginginkan itu. Saya tidak mencoba untuk memarahi Anda, adik Fang Yuan, tetapi Anda terlalu pilih-pilih dan berharap terlalu banyak. Dengan standar setinggi itu tidak realistis. Fang Yuan mendengarkan, tertawa dingin di dalam hatinya sambil berpikir, bahkan jika mereka memenuhi kriteria, saya tidak akan menerima rumah yang Anda rekomendasikan. Tindakannya menenangkan mereka hanya demi berhati-hati, mencari tahu apakah ada jebakan. Tepat saat Fang Yuan hendak pergi, Ibu Shen muncul. Tuan muda Fang Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Akademi tidak bisa lagi ditinggali, dan tuan tua dan istrinya sudah menyiapkan jamuan makan, secara khusus meminta saya untuk mengundang Anda pulang. Di rumah saja jauh lebih baik, tidak perlu menyewa rumah di luar, desaknya. Akhirnya sampai. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, Ibu Shen ini benar-benar menemukan waktu yang tepat. Menemukannya di sini sekaligus, seseorang pasti telah memberi tahu dia. Seperti yang dia duga, dalangnya adalah paman dan bibinya. Dan Jiao San adalah rantai yang diciptakan paman dan bibinya untuk mengikatnya. Keheningan Fang Yuan tampak seperti keraguan. Fang Yuan, mengapa kamu tidak tinggal di rumah paman dan bibimu? Mengapa membuat hidup menjadi sulit? Menyewa rumah akan menghabiskan banyak batu purba. Gu Yue Jiao San berbicara dengan sikap, prihatin pada saat yang tepat saat dia melihat ke arah Fang Yuan, matanya bersinar tidak menyenangkan. Babak 90, ini hanya sedikit angin es. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di aula, lampu bersinar terang. Di meja makan bundar, anggurnya sudah dingin, dan hidangannya sudah dingin. Lilin merah cemerlang berkedip dan menari, memproyeksikan bayangan bibi dan paman ke dinding. Bayangan kedua sosok itu bergabung menjadi satu, dan bergoyang muram dengan cahaya lilin. Di depan mereka, Ibu Shen sedang berlutut. Paman memecah kesunyian, memikirkan Fang Yuan ini sangat ingin melawanku. Aku ingin menenangkannya dengan kata-kata manis dan menahannya di rumah dulu sebelum menemukan alasan untuk mengusirnya keluar rumah. Untuk berpikir bahwa dia tidak jatuh untuk itu. Dia telah mengambil keputusan, menolak undanganku tanpa satu cara pun untuk bernegosiasi. Bahkan tidak melangkah ke rumahku. Bibi menggertakkan giginya, ekspresinya sedikit bingung, bajingan ini sudah berusia 16 tahun, jadi jika dia menginginkan kekayaan keluarga sekarang, kita tidak dapat menyangkalnya. Bertahun-tahun yang lalu kami memperoleh kekayaan keluarga itu dan itu dicatat dengan jelas di aula urusan dalam. Sekarang kita tidak dapat menyangkalnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Pergi dulu. Paman melambai pada Ibu Shen untuk mundur, tertawa dingin, jangan cemas. Sepanjang tahun, saya sudah merencanakan ini. Pertama, untuk mendapatkan kembali asetnya, dia harus memiliki kultivasi tahap tengah peringkat 1. Dia sudah mencapai ini dan bahkan pada tahap puncak, dan mendapat nomor 1 dalam ujian, itu sangat mengesankan. Hehe, tapi, untuk berhasil mendapatkan kekayaan keluarganya, itu tidak mudah. Peringkat 1 budidaya tahap tengah hanya prasyarat. Untuk membagi aset, Fang Yuan harus mengajukan permohonan, dan aula urusan internal harus menyetujuinya dan mengirimnya misi untuk menguji apakah dia memiliki kualifikasi. Ini untuk mencegah klan membagi aset keluarga secara tidak masuk akal, menyebabkan perselisihan internal dan melemahkan klan. Petik 2. Bibi tercerahkan, ini berarti, dia harus menyelesaikan misi sebelum dia bisa mendapatkan warisan orang tuanya. Betul sekali, paman tertawa sinis, tapi misi aula urusan internal dikirim ke kelompok. Misi aset keluarga akan sama. Jika Fang Yuan ingin menyelesaikannya, dia harus bergantung pada kelompok, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Keluarga melakukan ini untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok kecil tetap bersatu dan meningkatkan kekompakan mereka. Bibi tertawa keras, suamiku, kamu terlalu pintar. Membuat Jiao San merekrut Fang Yuan, dengan cara ini, jika Fang Yuan ingin menyelesaikan misi, dia akan membutuhkan kekuatan mereka. Tapi Jiao San ada di pihak kita, jadi Fang Yuan tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi ini. Mata paman bersinar puas, bahkan jika dia tidak bisa memasukkannya ke dalam grup, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Belum lagi menyelesaikan misi, bahkan jika dia ingin mengajukan pembagian kekayaan dan menerima misi, itu mungkin tidak mungkin. Petik 2. Malam tiba dan salju berhenti. Fang Yuan berjalan di jalanan.
Rumah-rumah bambu di sepanjang jalan semuanya tertutup lapisan salju putih. Salju yang dia injak mengeluarkan suara ringan. Udara dingin memasuki sistem pernapasannya, menyebabkan otak Fang Yuan menjadi sangat terjaga. Setelah menolak Ibu Sen, Fang Yuan mengabaikan saran Jiao San dan kelompoknya dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, pergi sendiri. Jadi begitu, dia berjalan dan berpikir, Paman dan Bibi mencoba menjebak dan menunda saya, menyebabkan saya kehilangan kesempatan untuk mengambil kembali warisan saya. Setelah tahun baru, saya akan berusia 16 tahun dan memenuhi syarat untuk membagi aset. Orang tua saya sudah meninggal, dan saudara laki-laki saya memiliki orang tua baru. Jika saya berhasil, seluruh warisan menjadi milik saya. Tetapi untuk mengambil kembali warisan, ada dua langkah penting, masing-masing sangat penting. Petik 2. Yang pertama adalah melamar misi di aula urusan internal tanpa ada misi lain yang ada. Yang kedua adalah menyelesaikan misi untuk mendapatkan hak untuk mewarisi aset. Petik 2. Jiao San bersekongkol dengan Paman dan Bibi. Mengesampingkan langkah kedua, dia sudah mencoba menjebakku di langkah pertama. Petik 2. Aturan klan menyatakan bahwa Master Gu hanya bisa berada di satu misi pada satu waktu. Ini untuk mencegah Master Gu memonopoli dan menyebabkan persaingan negatif di klan. Jiao San menerima misi secara berurutan. Setelah menyelesaikan misi Tanah Busuk Permafrost, ia langsung menerima misi baru untuk menangkap rusa liar. Misi klan semuanya diberikan kepada kelompok, artinya, menurut aturan klan, Fang Yuan harus menyelesaikan misi menangkap rusa sebelum mengajukan misi pemisahan asetnya. Tetapi pada saat itu, saya percaya Jiao San akan menerima misi baru lainnya. Sebagai pemimpin, ketika menerima misi, dia akan selalu selangkah lebih maju dari saya, menyebabkan saya tidak dapat menerima misi saya, sehingga selalu menghentikan saya. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar tak menyenangkan. Plot dan skema ini menjengkelkan, seperti tali tak terlihat yang menghalangi kemajuan Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tidak menyesal masuk ke grup ini. Di arena, dia terpojok. Undangan Jiao San menjadi cara baginya untuk bebas dari kesulitan. Jika dia tidak masuk tim, Paman dan Bibinya akan memiliki cara lain untuk menghadapinya, ini tidak dapat dicegah dan akan sulit untuk dipertahankan. Tapi sekarang dia ada di grup, dia bisa dengan jelas melihat skema mereka dan dengan mudah melakukan serangan balik. Memecahkan masalah ini, saya punya cara saya sendiri. Cara termudah adalah dengan melenyapkan Jiao San, atau membunuh Paman dan Bibi, maka tidak ada yang akan bersaing dengan saya atas aset keluarga. Tapi cara ini terlalu berisiko. Mereka semua adalah Master Gu peringkat 2 dan kultivasi saya masih terlalu rendah. Bahkan jika aku membunuh mereka, aku tidak bisa keluar dari akibatnya yang merepotkan. Kecuali jika ada peluang bagus untuk saya manfaatkan. Tetapi peluang ini biasanya karena keberuntungan. Fang Yuan bisa membunuh pelayan Gao Wan dan bisa membunuh orang tua Wang, tapi itu karena mereka adalah manusia dan pelayan, dengan kehidupan yang murah seperti rumput. Membunuh mereka sama dengan membunuh seekor anjing atau mencabut rumput liar, itu tidak penting. Tapi membunuh Master Gu sangat merepotkan. Master Gu semuanya adalah klan Gu Yue, tidak peduli siapa yang mati, aula hukuman akan menyelidiki. Fang Yuan mengevaluasi kekuatannya sendiri dan tahu ada terlalu banyak risiko dalam membunuh mereka sekarang, dia bahkan bisa terbunuh. Bahkan jika dia membunuh mereka, penyelidikan aula hukuman bahkan lebih merepotkan. Tindakannya di masa depan akan dimata-matai dan mereka bahkan mungkin mengetahui warisan biksu anggur bunga. Menarik masalah yang jauh lebih besar ketika menghilangkan masalah kecil, bukan itu yang dilakukan orang bijak. Oh, saya di sini, Fang Yuan berbicara dengan ringan, berhenti di sebuah bangunan bambu yang sudah usang. Bangunan bambu ini robek dan usang, seperti orang tua yang akan mati, terengah-engah untuk napas terakhirnya di musim dingin yang keras. Melihat bangunan bambu ini, wajah Fang Yuan menunjukkan jejak kenangan. Ini adalah kamar yang dia sewa di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah diusir oleh paman dan bibinya, ia memiliki kurang dari 15 batu purba yang tersisa dan harus tidur di jalanan selama beberapa hari sebelum menemukan tempat ini. Tempat ini terlalu usang dan memiliki harga sewa yang jauh lebih rendah daripada tempat lain. Selain itu, sementara tempat lain menghitung sewa per bulan, tempat ini menghitungnya dengan hari. Saya tidak tahu kalau di tempat lain ada jebakan paman dan bibi atau tidak. Tapi ingatan kehidupanku sebelumnya memberitahuku bahwa setidaknya tempat ini aman. Fang Yuan berdering di pintu.
Setelah setengah jam, ia menetapkan persyaratan sewa dan dibawa ke lantai 2 oleh pemiliknya. Lantainya sudah tua, mengeluarkan suara berbahaya dan mengkhawatirkan saat diinjak. Kamar itu hanya memiliki satu tempat tidur, dan sebuah selimut. Selimut itu memiliki banyak tambalan tetapi masih berlubang-lubang, dan gumpalan kapas kuning bocor dari dalam. Kepala tempat tidur memiliki lampu minyak. Pemilik rumah pergi setelah menyalakan lampu. Fang Yuan tidak tidur, tetapi duduk di tempat tidur dan mulai berkultivasi. Saat lautan purbanya mengamuk di lubang, setiap tetes esensi purba berwarna hijau hitam. 4 dinding aperture berwarna kristal putih, dalam keadaan tembus pandang. Peringkat 1 tahap puncak. Tiba-tiba, laut purba perunggu hijau mulai memiliki arus, seperti binatang buas yang mengamuk dan bunuh diri menuju 4 dinding lubang. Bam bam bam, gelombang besar menabrak dinding aperture, menyebabkan riak kecil pecah menjadi tetesan kecil sebelum menghilang. Setelah beberapa saat, laut esensi purba 44% dengan cepat dikeluarkan, dengan sejumlah besar esensi purba habis. Di dinding aperture yang kokoh, ada garis retakan. Tapi retakan saja tidak cukup. Fang Yuan ingin menembus peringkat 1 tahap puncak dan mencapai peringkat 2, jadi dia harus menghancurkan dinding aperture ini sepenuhnya, berkembang melalui kehancurannya. Esensi purba hijau hitam terus menyerang dinding kristal, dan retakan meningkat, membentuk potongan raksasa. Di beberapa tempat, retakan itu bahkan lebih dalam, membentuk garis yang sangat jelas. Saat dia menggunakan esensi purba, dia tidak terus menggunakan esensi purba untuk menyerang, dan dinding kristal mulai sembuh, menyebabkan retakan menghilang. Fang Yuan tidak terkejut, mengumpulkan semangatnya dan membuka matanya. Lampu minyak sudah padam, lagi pula minyaknya tidak banyak. Ruangan itu gelap, dengan hanya jendela yang memberikan sedikit cahaya melalui celah. Kamar tidak memiliki virepit dan tidak hangat. Fang Yuan telah duduk di tempat tidur untuk waktu yang lama tanpa bergerak, dan merasa kedinginan semakin meningkat. Iris gelapnya menyatu dengan kegelapan. Untuk menerobos kunci Jiao San, ada metode yang lebih mudah dan aman. Itu untuk maju ke peringkat 2. Peringkat 1 Master Gu tidak memiliki hak untuk menyerah pada misi, tetapi peringkat 2 Master Gu dapat melakukannya setahun sekali. Jika saya naik ke peringkat 2, saya bisa menyerah pada misi saya dan mengajukan pemisahan aset. Petik 2. Tapi untuk menembus peringkat 2, itu bukan tugas yang mudah. Memikirkan ini, Fang Yuan menghela nafas. Turun dari tempat tidurnya, dia berjalan-jalan di kamar kecil itu. Dari tahap awal ke tahap tengah ke tahap atas, ini semua adalah alam kecil. Dari peringkat 1 tahap puncak ke peringkat 2 tahap awal, yaitu menerobos ranah besar. Di antara dua kasus ini ada kesulitan yang sangat berbeda. Sederhananya, untuk menghancurkan dinding kristal, diperlukan kekuatan ledakan, membentuk dampak yang kuat dalam waktu singkat untuk menghancurkan dinding. Tapi Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dan lautan purba hanya 44%. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dinding, esensi purbanya akan segera habis. Sama seperti sebelumnya, setelah esensi purbanya habis, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Dan tembok itu memiliki kemampuan pemulihan, jadi tak lama kemudian, tembok itu akan sembuh. Apapun yang dilakukan Fang Yuan sebelumnya akan sia-sia. Menghancurkan tembok dan mencapai peringkat 2 tanpa situasi khusus, seseorang membutuhkan 55% esensi purba hijau hitam. Tapi bakat saya terbatas, hanya memiliki 44%, jadi orang mengatakan bahwa bakat adalah kunci dalam kultivasi seorang guru-gu. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memperlambat langkahnya. Tanpa sadar, dia telah pindah ke jendela, jadi dia membuka jendela dengan santai. Setiap hembusan angin mengguncang jendela kisi bambu, dan ketika dibuka, gunung yang tertutup salju menyapa mata. 1. Di bawah sinar bulan, salju seperti batu giok putih, menyebar dan membiarkan dunia menyerupai istana kristal di depan mata seseorang, tidak ternoda oleh debu. Cahaya salju menyinari fitur muda Fang Yuan. Ekspresinya damai dan tenang, alisnya halus, sepasang bola matanya tampak seperti mata air kuno di bawah bulan. Saat angin dingin bertiup ke wajahnya, pemuda itu tertawa, itu hanya sedikit angin es 2. 1. Ini adalah baris dari sebuah puisi. 2. Hanya sedikit angin beku, pengertian non-harfiah mengacu pada kesulitan, hambatan. Sebuah permainan kata-kata untuk rintangan yang dia hadapi.